cerita dibuka dengan memperlihatkan sebuah desa yang damai dan tenang. Namun pada suatu hari, semua orang tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan mayat hidup yang mulai menyerang para penduduk desa. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita kemudian datang untuk menyelamatkan mereka. Jauh di tempat yang berbeda, Fusi telah menjalani hidup menyendiri selama 40 tahun di sebuah pulau terpencil. Selama itu pula, sudah banyak para noker yang ia bunuh. Fusi bahkan menjadikan mereka sebagai makanannya. Selama puluhan tahun, dirinya tak pernah bertemu dengan siapapun di pulau ini, selain sosok berjubah hitam yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Situasi ini lantas membuat Fusi sangat kebosanan. Dulu sewaktu dirinya selesai memakamkan Pioran, Fusi sempat berubah menjadi kepiting agar sulit untuk ditemukan. Selama 2 tahun dirinya mengembara di dalam lautan. Akan tetapi, ia harus terpaksa kembali menjadi manusia karena para noker telah mengikutinya hingga ke pulau ini. Sejak hari itu, Fusi akhirnya memutuskan untuk berjuang sendirian melawan para noker yang datang padanya. Sosok berjubah hitam lalu memberitahukan kalau para noker mulai mengamuk di sebuah tempat yang jauh dari sini. Dan itu mereka lakukan agar memancing Fusi keluar dari persembunyiannya. Fusi yang mengetahui itu lalu hendak pergi menuju ke sana. Akan tetapi, perjalanan ke sana akan memakan waktu berbulan-bulan. Fusi pun dibuat sangat marah dan kesal ketika sosok berjubah hitam memberitahukan bahwa sudah banyak korban yang jatuh. Fusi kemudian memutuskan untuk pergi sekalipun menempuh perjalanan yang cukup jauh. Tapi sebelum ia berangkat, seorang bocah bersama pengawalnya tiba-tiba muncul di tempat itu. Bocah bernama Hisame itu mengaku kalau dirinya adalah cucu Hayase. Ternyata, Hayase berhasil selamat dan bahkan memiliki keturunan. Dia juga menuliskan semua tentang Fusi di sebuah buku yang kemudian diwariskan kepada anak dan cucunya. Di saat mengetahui kalau Hayase sudah meninggal, Fusi pun langsung tertawa bahagia. Selain mewariskan cerita tentang Fusi, Hayase juga telah membentuk sebuah pasukan khusus yang disebut sebagai pelindung. Dan tugas mereka adalah mencari dan melindungi Fusi dari para noker. Tapi Fusi sama sekali tidak peduli dengan semua itu dan segera memulai perjalanannya. Hisame dan para pengawalnya kemudian mengikutinya. Selama di perjalanan, gadis kecil itu terus berusaha mendekati Fusi. Tapi Fusi selalu menjauh dan menjaga jarak darinya. Hingga pada suatu malam, Fusi yang sedang tertidur didekati oleh gadis kecil itu. Dan tiba-tiba, Fusi yang terbangun seketika menyadari ada yang aneh pada tangan Hisame. Ternyata, salah satu noker telah bersarang di tangan kirinya. Fusi yang tidak mau ambil resiko kemudian hendak memotongnya. Tapi Hisame menolak dan mengatakan kalau noker yang ada di dalam tangannya telah diturunkan sejak dari neneknya. Hayase ternyata telah mewariskan noker yang memasuki tubuhnya kepada anaknya ketika melahirkan. Dan kini makhluk itu bersarang di tubuh Hisame. Hisame menjelaskan bahwa noker di tangannya bisa memahami semua yang dikatakannya. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Fusi pun hanya membiarkannya begitu saja. Ia lalu memutuskan untuk pergi menjauh dari bocah tersebut. Walaupun Hayase pernah menyiksanya, tapi Fusi tidak ingin menyangkut pautkan Hisame dengan apa yang terjadi di masa lalu. Pada keesokan harinya, Fusi tetap membiarkan Hisame mengikutinya. Ia bahkan membuatkan kapal bagi mereka untuk menyeberangi pulau. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Hisame lalu berinisiatif untuk memeriksa desa itu terlebih dulu sebelum Fusi pergi ke sana. Fusi kemudian terus menunggunya sampai tengah malam. Seorang laki-laki dan perempuan kemudian mendatangi dirinya. Kedua orang itu juga mengenal siapa Fusi. Mereka mengatakan kalau cerita tentang Fusi sangat terkenal dan sudah tersebar ke penjuru negeri. Selain itu, para kelompok pelindung juga telah pergi ke berbagai kota mencari anggota baru seraya menceritakan tentang Fusi. Wanita itu lalu memperingatkan Fusi agar selalu berhati-hati terhadap mereka. Sesaat kemudian, Hisame dan pengawalnya akhirnya kembali. Ketika Hisame bertanya siapa mereka berdua, pria tersebut mengaku kalau mereka adalah dokter. Dan merekalah yang telah merawat orang-orang yang terluka di desa ini. Hisame kemudian membawa mereka ke rumah kepala desa untuk makan malam. Hisame menceritakan banyak hal mengenai kelompok para pelindung. Ia mengatakan kalau tujuan mereka hanya ingin memberikan Fusi tempat untuk bernaung. Tapi wanita itu justru memikirkan hal yang berbeda. Menurutnya, para pelindung hanya ingin menangkap Fusi agar bisa menguasainya. Sebelum situasi semakin memanas, Fusi meminta pria itu untuk mengeluarkan noker dari dalam tangan Hisame. Tapi Hisame lagi-lagi menolaknya.
Sesaat kemudian, Fushi dan pria itu tiba-tiba tidak sadarkan diri. Ternyata, para pengawal Hisame telah meracuni teh yang mereka minum. Racun yang sama seperti yang dulu digunakan Hayase untuk menidurkan Fushi. Tapi anehnya, tidak terjadi apa-apa pada wanita tersebut. Ia bahkan meminta minuman beracun lain kepada Hisame. Wanita itu lantas mengaku kalau ia telah meminum segala jenis racun selama bertahun-tahun. Dan hal itu membuat tubuhnya kebal terhadap racun apapun. Ia juga tahu kalau racun yang baru saja mereka minum berasal dari Yanome. Secara tiba-tiba, burung hantu milik wanita itu datang dan langsung melumpuhkan para pengawal Hisame dengan cakar beracunnya. Di saat itu juga, Hisame langsung menyadari kalau wanita itu adalah Tonari dari Jananda. Sementara pria yang bersamanya adalah Sandal sahabatnya. Hayase ternyata telah menulis informasi tentang Tonari di dalam catatan peninggalannya. Tanpa berbasa-basi lagi, Tonari lalu memperingatkan Hisame agar berhenti mengikuti Fushi. Ia juga hendak membunuh noker yang ada di dalam tangan Hisame. Namun tiba-tiba, makhluk itu langsung menyerang Tonari, kemudian membawa Hisame kabur dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Fushi yang telah sadarkan diri mendapati Tonari yang sudah terbaring tidak berdaya. Serangan noker milik Hisame ternyata telah merusak seluruh organ dalam Tonari, dan bisa dipastikan kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Selagi masih ada waktu, Fushi lalu menanyakan hal apa yang bisa ia lakukan untuknya. Tonari lantas meminta Fushi untuk tetap berada di sisinya sampai waktunya tiba. Dan sebagai permintaan terakhir, Tonari ingin melihat semua orang yang pernah ditemui oleh Fushi. Fushi yang tidak keberatan pun memperlihatkan satu persatu orang yang pernah ia temui. Dari mulai anak laki-laki tanpa nama hingga gugus saudaranya. Fushi pun mulai menangis ketika ia berubah menjadi Rin dan juga si kakek penjual sake. Karena itu artinya, mereka berdua saat ini sudah tiada. Tapi Fushi bisa sedikit tenang di saat menyadari kalau Sandal dan Tonari saat ini masih hidup. Fushi sama sekali tidak menyadari kalau kedua sahabatnya itu sekarang berada tepat di hadapannya. Ketika ditanya mengenai Tonari, Fushi menceritakan kalau dia adalah orang baik yang telah berjuang bersama teman-temannya. Padahal ia sempat berpikir kalau Tonari adalah orang yang jahat, dan Fushi sangat bersyukur pernah bertemu dengannya. Tonari yang mendengar itu pun merasa sangat bahagia. Ia kemudian meminta Fushi agar selalu mengingat hal-hal baik yang pernah dilakukan oleh semua orang terhadap Fushi. Setelah mengatakan itu, Tonari akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum berpisah, Sandal meminta Fushi untuk berubah menjadi Tonari jika sedang berada dalam bahaya. Selama ini, Tonari berusaha membuat tubuhnya agar kebal terhadap racun hanya demi Fushi. Fushi yang sangat penasaran kemudian menanyakan siapa mereka berdua sebenarnya. Tapi pria itu menolak memberitahukannya dan mengatakan kalau mereka berdua sangat menyayangi Fushi. Dia kemudian pergi meninggalkan Fushi dengan air mata yang berderai. Beberapa waktu kemudian, Fushi coba menggunakan wujud Tonari. Dan secara tak sengaja, ia menemukan sebuah buku catatan yang selalu dibawa oleh Tonari. Ketika melihat buku itu dan sebuah tanda di tangannya, barulah Fushi menyadari kalau wanita itu adalah Tonari sahabat lamanya. Rasa haru bercampur sedih pun seketika menyelimuti dirinya. Di saat hendak melanjutkan petualangannya, Fushi kembali bertemu dengan Hisame. Melihat bocah itu yang meringis kesakitan, Fushi lalu hendak mengeluarkan noker yang ada di dalam tangannya. Tapi Hisame lagi-lagi menolak melakukannya. Bagi Hisame, noker yang ada di dalam tangannya adalah warisan berharga dari Hayase. Ia juga akan mewariskannya kelak kepada keturunannya. Sebelum berpisah, Hisame lalu memberitahukan impian Hayase yang sebenarnya. Hisame sangat yakin kalau dirinya adalah reinkarnasi dari sang nenek. Karena itulah ia ingin memiliki keturunan dari Fushi, sama seperti yang diinginkan oleh Hayase. Dan yang perlu mereka lakukan hanyalah tidur bersama. Tapi Fushi sama sekali tidak memahami hal yang demikian. Begitu juga dengan bocah tersebut. Mereka berpikir kalau tidur berdampingan akan membuat Hisame mengandung seorang anak. Fushi pun mengabulkan permintaannya agar mereka tidur berdekatan. Dengan demikian, Hisame tidak akan mengikutinya lagi. Setelah berpisah dengannya, Fushi kemudian mengunjungi sebuah kota. Di sana, ia coba menikmati hidup seperti manusia pada umumnya, dengan tinggal di penginapan yang nyaman dan membeli makanan apapun yang disukainya. Namun, Fushi selalu pergi meninggalkan kota yang ia tempati pada hari ketiga. Karena dari pengalamannya, noker akan selalu muncul jika dirinya tinggal lebih dari seminggu di suatu tempat. Tapi selama dirinya berpindah-pindah, noker telah menimbulkan kerusakan di tempat yang tidak bisa dijangkaunya.
Hal itulah yang menjadi penyesalan bagi Fusi. Ia pun berharap memiliki teman yang bisa diandalkan. Di hari-hari berikutnya, Fusi mendapatkan banyak pengetahuan dari berbagai kota yang dikunjunginya. Dan setelah 4 bulan berpetualang, Fusi menyadari kalau burung kesayangan Tonari sudah mati. Pada suatu hari, seorang wanita yang mengaku sebagai ketua para pelindung mendatangi Fusi. Dia adalah Putri Hisame yang bertemu dengan Fusi beberapa tahun yang lalu. Selama beberapa tahun ke depan, keturunan Hayase selalu datang menemui Fusi, dan mereka semua adalah perempuan. Fusi merasa aneh pada mereka yang sangat suka menempel padanya. Tapi saat mengeluarkan wujud Tonari, mereka terlihat sangat kecewa. Fusi pun sangat menikmati melakukan hal tersebut. Seiring berjalannya waktu, Fusi akhirnya mulai menanti kedatangan mereka. Hingga beberapa tahun kemudian, Fusi didatangi oleh keturunan Hayase yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dia adalah seorang pemuda bernama Kahaku. Kahaku mengatakan kalau penerus Hayase harusnya seorang wanita, tapi ibunya meninggal sebelum melahirkan anak perempuan. Di tengah pembicaraan mereka, 2 orang pria tiba-tiba menerobos masuk ke tempat itu untuk menangkap Fusi, tapi Fusi sudah lebih dulu bersembunyi. Kedua orang itu kemudian segera pergi setelah Kahaku memberikan peringatan pada mereka. Kahaku lalu memperlihatkan sebuah brosur pencarian Fusi. Ternyata, pihak gereja telah mengeluarkan sayembara penangkapan Fusi, dan siapapun yang berhasil akan mendapatkan 1000 keping emas. Kahaku mengatakan kalau pihak gereja adalah musuh para pelindung, karena gereja telah menganggap mereka sebagai orang munafik atau pendosa. Gereja percaya kalau Fusi bukanlah pejuang suci yang bertarung melawan para noker, tapi justru Fusilah yang telah menarik perhatian makhluk tersebut. Untuk berjaga-jaga, Kahaku kemudian menawarkan Fusi agar bergabung bersama mereka. Namun Fusi langsung menolaknya, tapi dirinya akan tetap ikut bersama mereka jika hal itu bisa membuat orang lain terhindar dari bahaya. Pada keesokan harinya, Fusi dibawa ke sebuah desa yang mendukung para pelindung. Ketika sampai di sana, semua orang langsung menyambut hangat kedatangan Fusi. Mereka akhirnya percaya jika keberadaan Fusi bukanlah mitos belaka. Namun, ada juga desa yang menolak kedatangan Fusi dan lebih memilih berpihak pada gereja. Mereka bahkan hendak menangkap Fusi hanya demi mendapatkan imbalan, tapi Kahaku bisa dengan mudah mengatasi mereka. Agar tidak menarik perhatian banyak orang, Fusi kemudian berubah menjadi Parona. Akan tetapi, hal itu malah membuat Kahaku salah tingkah dan terpesona dengan kecantikannya. Sikapnya pun seketika berubah menjadi sangat perhatian. Mereka kemudian pergi dari satu kota ke kota lain untuk merekrut anggota baru kelompok pelindung. Ketika melewati sebuah hutan, Fusi dan Kahaku tiba-tiba terkena sebuah perangkap, dan orang yang telah menjebak mereka adalah Bonchen Nikoli Uralis, pangeran nyentrik dari kerajaan Uralis. Fusi pun sangat kebingungan bagaimana dia bisa tahu tentang dirinya, padahal wujud Parona sangat jarang ia gunakan. Walau demikian, Fusi bisa dengan mudah membebaskan dirinya. Tidak ingin ada kekerasan di antara mereka, Fusi lantas bersedia dibawa menuju kerajaan Uralis. Tapi ia telah memiliki rencana yang lain. Jika dirinya bisa membuat Bon dan pasukannya berpihak padanya, Fusi yakin kalau mereka akan sangat berguna di saat melawan para noker. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya sampai di kerajaan Uralis, sebuah kerajaan kecil yang diapit oleh 2 tebing besar. Kepulangan Bon pun langsung disambut meriah oleh semua penduduk kota. Begitu juga dengan sang raja yang sangat bangga pada Bon, karena telah berhasil menangkap Fusi. Bon sendiri memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Torta, dan juga satu adik perempuan yang bernama Pokoa. Walaupun berhasil menangkap Fusi, tapi Bon tidak memperlakukan Fusi layaknya seorang tahanan. Ia bahkan membawa mereka berdua makan malam bersama dengan sang raja untuk merayakan keberhasilannya. Keluarga Bon sudah mengetahui semua cerita tentang Fusi, dan itu berkat buku catatan Tonari yang sangat laris terjual di pasaran. Hal itu lantas membuat Fusi sangat kebingungan, karena ia sudah membakar buku catatan yang asli bersama dengan tubuh Tonari. Selain itu, ia juga tidak pernah menggunakan tubuh Tonari kecuali di depan anggota para pelindung. Fusi lantas menduga kalau pendahulu Kahaku telah mencuri buku catatan itu darinya. Hal itu kemudian membuatnya sangat marah dan kesal. Beberapa saat kemudian, paus tertinggi gereja Bennett yang bernama Clara mendatangi mereka. Tanpa berbasa-basi, ia langsung mengutarakan kedatangannya untuk menangkap Fusi, tapi Bon langsung mengusir mereka dari kerajaannya. Pada saat tengah malam, Fusi yang hendak kabur dari kamarnya langsung dihentikan oleh Bon. Di momen ini,
Fusi mengaku sangat takut kehilangan orang-orang berharga di dalam dirinya saat dikalahkan para noker. Tapi di lain sisi, ia juga tidak ingin orang-orang yang masih hidup menjadi korban. Jika ada lagi orang yang berharga baginya terbunuh oleh noker, Fusi pun berniat menyerahkan diri kepada para noker untuk mengakhiri semuanya. Tapi sosok berjubah hitam mengatakan kalau hal itu akan sia-sia karena Fusi akan kembali mengulangi semuanya dari awal. Setelah mendengar semua yang diungkapkan oleh Fusi, Bond kemudian berjanji akan membantunya. Atas keberhasilannya menangkap Fusi, Bond kemudian menjadi cover utama di majalah yang ia buat sendiri. Banyak orang yang kemudian memuji keberhasilannya tersebut. Sementara itu, Fusi yang terganggu dengan hiruk-pikuk di dalam istana memilih untuk pergi menyendiri. Tapi Bond selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Fusi kemudian memperlihatkan kemampuannya yang bisa menciptakan berbagai benda. Ketika ditanya apakah Fusi bisa menciptakan makhluk yang masih hidup, Fusi mengaku tidak bisa membuatnya, selain wadah kosong yang tidak ada isinya. Dari catatan Tonari, Bond sudah mengetahui kalau tugas Fusi adalah mengumpulkan semua informasi di muka bumi. Ia kemudian iseng menanyakan kepada sosok berjubah hitam, apa yang akan didapatkan oleh Fusi jika berhasil menyelesaikan tugasnya. Sosok berjubah hitam kemudian memperlihatkan dirinya kepada Fusi dan mengatakan kalau ia akan memberikan kebebasan. Fusi yang mendengar itu pun hanya bisa terpaku. Ketika Fusi sedang berkeliling istana, ia tiba-tiba mendengar jeritan Bond dari kejauhan. Saat didatangi, tampak Bond yang sangat panik karena sapu tangan kesayangannya terbang ke tempat pembuangan kotoran. Tapi seorang pelayan setianya yang bernama Todo dengan baik hati mengambil sapu tangan tersebut. Di saat mengetahui kalau itu adalah sapu tangan kesayangan Bond, Todo lantas merasa sangat bahagia. Fusi yang bisa merasakan isi hati Todo kemudian bertanya apakah dia menyukai Bond. Tapi Todo langsung mengelak dan mengatakan kalau dirinya adalah seorang laki-laki. Beberapa hari kemudian, Bond akhirnya memutuskan untuk pergi berpetualang bersama dengan Fusi membasmi para noker. Bond juga telah mengubah pandangan orang-orang terhadap Fusi. Dari yang tadinya dilihat sebagai tahanan, kini menjadi seorang pejuang yang akan melindungi orang-orang dari para noker. Sejak masih kecil, Bond menyadari kalau dirinya memiliki suatu keistimewaan, yang mana ia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Pada saat berusia 10 tahun, Bond dekat dengan seseorang yang sering menyelinap ke dalam kamarnya di malam hari. Dan anehnya, sosok misterius itu selalu menceritakan tentang Fusi kepadanya. Selain dia, Bond juga berteman dengan dua roh gentayangan bernama Van dan Nixon yang tinggal di istana. Dari mereka Bond mempelajari banyak hal seperti menggunakan pedang. Sang ibu yang sering melihat Bond berbicara sendiri mulai merasa khawatir. Pada suatu hari, Bond melihat seorang anak perempuan yang selalu muncul di istana setiap 3 kali seminggu. Bond kemudian memberanikan diri untuk berbicara dengan anak perempuan itu yang sedang menjahit sebuah kain. Tapi Bond segera menyadari kalau dia juga roh gentayangan seperti ketiga temannya yang lain. Beberapa waktu kemudian, sang ibu yang sudah tidak tahan lagi dengan keadaan Bond kemudian memanggil seorang dukun untuk melakukan ritual pengusiran. Sang ibu berpikir kalau Bond telah diganggu oleh iblis yang sangat jahat. Ketika terbangun, Bond menemukan di ranjangnya sebuah sapu tangan yang dijahit oleh roh anak perempuan yang ia temui sebelumnya, dan itu ditinggalkan sebagai hadiah perpisahan mereka. Sama seperti anak perempuan itu, roh misterius yang selalu menceritakan tentang Fusi juga mengatakan akan segera pergi dan kembali pada Fusi, karena ia tak ingin Bond dianggap lagi sebagai orang yang aneh. Dan ternyata, dia adalah Tonari. Di saat Bond menanyakan siapa dia sebenarnya, Tonari malah memintanya untuk menemukan Fusi agar mereka bisa bertemu lagi. Tonari juga memberitahukan bahwa Fusi akan selalu diikuti oleh seekor burung dan juga sosok bayangan besar di belakangnya. Setelah 15 tahun berlalu, semua ingatan masa kecil Bond mulai memudar secara perlahan. Hingga pada suatu hari, Bond menemukan sebuah surat warisan yang sudah disiapkan oleh sang ayah. Di dalam surat itu, sang ayah malah memilih Torta untuk menjadi penerusnya. Sontak saja hal itu membuat Bond sangat terkejut dan juga kecewa pada sang ayah. Sang ayah lantas berdalih kalau Torta lebih memiliki rasa kemanusiaan dengan berdonasi ke berbagai tempat. Berbeda dengan Bond yang menghabiskan uangnya hanya untuk membeli barang berharga. Selain itu, Torta juga sangat suka membantu para pekerja di sekitar istana. Melihat itu lantas membuat hati Bond semakin memanas. Ia pun bertekad untuk membuktikan kalau dirinya lah yang layak menjadi raja. Secara kebetulan,
Bon melihat selebaran pencarian Fusi yang tersebar di seluruh istana. Ia pun seketika mengingat cerita tentang Fusi yang dulu pernah diceritakan padanya. Bon kemudian berencana menangkap Fusi untuk membuat namanya bersinar. Ia berpikir kalau cara demikian bisa membuat sang ayah memilihnya kembali sebagai penerus tahta. Selama 1 tahun lamanya Bon pergi meninggalkan istana hanya untuk menemukan Fusi. Hingga pada suatu hari, ia melihat seorang gadis yang diikuti oleh bayangan beruang besar di belakangnya, persis seperti informasi yang dulu diberikan oleh Tonari padanya. Demikianlah caranya Bon bisa menemukan Fusi hingga menangkapnya. Ketika sedang beristirahat, Fusi melihat Bon yang menjadikan Todo sebagai kursinya, yang mana hal itu membuat Fusi sangat marah dan kesal. Ia kemudian memberitahukan kalau Todo menyukainya. Mendengar itu, lantas membuat Bon terkejut dan sedikit jijik terhadap Todo. Bon yang tak mau berdekatan lagi dengannya kemudian memindahkan Todo ke divisi yang lain. Pada keesokan harinya, mereka akhirnya sampai di desa Libu. Setelah memperlihatkan kemampuan Fusi kepada semua penduduk desa, Bon lalu mengatakan akan membangun desa ini agar lebih mudah digunakan untuk bertarung melawan para noker. Seorang wanita kemudian mendatangi Fusi dan memintanya untuk mengembalikan kaki anaknya yang telah dipotong oleh para penjahat. Tapi Fusi mengaku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Untungnya Bon memiliki sebuah ide. Ia kemudian meminta Fusi untuk menyalin kaki palsu milik prajuritnya untuk diberikan kepada pemuda tersebut. Sesaat kemudian, sosok berjubah hitam memberitahu Fusi bahwa noker akan segera datang. Dan secara tiba-tiba, makhluk itu menyerang mereka dari dalam tanah. Kahaku lalu dengan cepat melindungi yang lainnya dari bahaya. Di saat Fusi terjatuh ke dalam tanah, Bon langsung memberikannya sekotak bahan peledak untuk membunuh makhluk tersebut. Setelah berhasil membunuhnya, Bon segera memeriksa satu persatu keadaan prajuritnya, dan syukurnya tidak ada satupun dari mereka yang terluka. Di sini, Fusi akhirnya bisa melihat sisi lain dari seorang Bon, yang mana ia sangat dekat dan juga perhatian terhadap semua prajuritnya. 2 minggu kemudian, mereka akhirnya tiba di istana Uga kerajaan Ilsatira. Di sini mereka menghadapi sebuah tantangan. Fusi diminta untuk menyembuhkan sang putri kerajaan yang sedang sakit parah. Di saat melihat gadis itu, Fusi langsung menyadari kalau waktunya sudah tidak banyak lagi, dan ia sama sekali tak bisa berbuat apapun untuk menyembuhkannya. Pada akhirnya, sang putri pun meninggal dunia. Hal itu lantas membuat Fusi bersedih dan merasa bahwa dirinya tidak berguna. Walaupun Fusi sudah mengatakan tidak bisa melakukan apa-apa, tapi sang raja terus memohon agar Fusi mengembalikan putrinya. Dia bahkan sampai berlutut di hadapan Fusi. Fusi kemudian memperlihatkan sejauh apa kemampuan yang dimilikinya dengan berubah menjadi sang putri. Setelah itu, Fusi keluar dari tubuh tersebut dan hanya meninggalkan sebuah wadah kosong. Fusi yang tak mau berlama-lama lagi di tempat itu kemudian memutuskan untuk segera pergi. Tapi belum jauh mereka melangkah, Bon tiba-tiba mendengar suara teriakan sang raja. Ternyata, wadah sang putri yang ditinggalkan oleh Fusi telah hidup kembali. Bon lalu hendak memberitahukannya kepada Fusi, tapi ia seketika mengurungkan niatnya. Bon khawatir kalau Fusi akan membangkitkan semua teman-temannya dan pergi bersama mereka. Beberapa waktu kemudian, Raja Ilsatira mengirim Bon sebuah surat mengenai kondisi putrinya yang telah hidup kembali. Sang raja mengundang Fusi ke istananya untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Alih-alih menyampaikan surat itu kepada Fusi, Bon malah kembali ke sana dan meminta mereka agar tidak mengabari Fusi. Ia berdalih kalau Fusi tidak akan bisa hidup tenang jika menyadari kemampuan yang dimilikinya. Tapi alasan sebenarnya, Bon hanya ingin memanfaatkan Fusi sampai dirinya berhasil menjadi raja. Sebelum berangkat ke tujuan selanjutnya, mereka berjalan-jalan di kota untuk menyegarkan mata. Perhatian Fusi pun langsung tertuju pada sebuah boneka yang terpajang di sebuah toko. Ia berpikir kalau March pasti menyukai boneka tersebut, tapi sayangnya boneka itu tidak untuk dijual. Fusi kemudian meminta izin pemilik toko untuk menyentuhnya, agar dirinya bisa menciptakan salinan boneka tersebut. Dari sana, Todo membawa mereka ke sebuah toko kain untuk membeli beberapa benang. Secara kebetulan, Todo malah bertemu dengan ayahnya di tempat itu. Dari sang ayah, mereka akhirnya mengetahui bahwa Todo sebenarnya adalah seorang perempuan, dan nama aslinya adalah Iris. Iris seharusnya bekerja sebagai pelayan ratu di istana. Tapi di saat hari pertamanya masuk bekerja, Bon yang melihat tubuh besarnya malah meminta Iris untuk menjadi kursinya, tanpa mengetahui kalau Iris sebenarnya adalah seorang perempuan.
Sejak saat itu, Iris menyamar menjadi laki-laki dengan menggunakan nama Todo. Ia merasa bahwa dirinya sangat beruntung bisa dekat dengan Bon. Di malam harinya, Kahaku mendatangi Fushi dan membawanya ke suatu tempat untuk membicarakan sesuatu. Dan secara mengejutkan, Kahaku tiba-tiba meminta Fushi untuk menjadi istrinya. Sontak saja mendengar itu membuat Fushi sangat terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Apalagi di saat Kahaku tiba-tiba memeluknya. Fushi yang merasa jijik kemudian segera pergi dari tempat itu dan memuntahkan semua isi perutnya. Tapi Kahaku terus mengejarnya dan tak peduli seperti apapun wujud yang digunakan oleh Fushi. Sekalipun di saat Fushi berubah menjadi si kakek pembuat sake. Fushi yang sudah tidak tahan lagi kemudian mengatakan kalau Parona pasti sangat membenci Hayase dan semua keturunannya. Karena itulah ia merasa jijik di saat Kahaku memeluk wujud Parona yang sedang digunakannya. Fushi lalu memberitahukan bahwa Hayase lah orang yang telah membunuh Parona. Hayase bahkan sampai membunuh anak kecil seperti March hanya untuk mendapatkan dirinya. Fakta itu lantas sangat mengejutkan Kahaku. Ia juga merasa bersalah karena telah melakukan tindakan yang sangat bodoh. Tidak ingin aktivitas mereka terganggu, Bon lantas meminta Kahaku agar menjaga jarak dari Fushi. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di kota Entus. Di saat Bon sedang membujuk penduduk kota itu bergabung bersama mereka, ada beberapa orang yang telah mendengar tentang putri kerajaan Ilsatira yang hidup kembali. Bon yang tidak ingin Fushi mendengar itu kemudian langsung membawanya ke tempat yang lebih sepi. Di saat Bon kembali melanjutkan orasinya, seorang wanita yang mengaku sebagai utusan gereja mendatangi Fushi. Ia lalu memberitahukan kalau Bon akan segera ditangkap dan dieksekusi oleh kelompok yang menyatakan diri mereka sebagai anti Fushi. Wanita itu menjelaskan kalau Fushi sangat sulit untuk ditangkap. Karena itulah mereka lebih memilih untuk menangkap orang-orang yang bekerja sama dengan Fushi. Tapi jika ingin Bon dan yang lainnya baik-baik saja, wanita itu meminta Fushi untuk menyerahkan diri kepada pihak gereja. Beberapa saat kemudian, Paus Agung Gereja Bennett mendatangi Bon. Ia kemudian meminta Bon untuk melepaskan Fushi, dan sebagai gantinya, dia akan memberikan rekomendasi bahwa Bon pantas menjadi raja. Tawaran itu seketika membuat hati Bon sangat bimbang. Ia berpikir kalau tujuannya memanfaatkan Fushi juga hanya untuk menjadi raja. Tapi jika Bon menolak, pihak gereja akan menyatakan Bon dan keluarganya sebagai pendosa. Situasi ini benar-benar membuat Bon merasa sangat dilema antara memilih Fushi atau kerajaannya sendiri. Setelah memikirkan secara matang-matang, Bon akhirnya memilih untuk menyerahkan Fushi. Tanpa ia sadari, Todo dan Kahaku juga melihat kesepakatan yang mereka lakukan. Todo kemudian memberitahukan kepada semua orang bahwa gereja Bennett telah menangkap Fushi, yang mana hal itu menimbulkan kericuhan di antara para pendukung Fushi. Melihat itu, Bon kemudian langsung meminta Todo untuk berhenti membuat kekacauan. Tapi Todo yang sangat kesal malah menyalahkan Bon yang telah menjual Fushi kepada pihak gereja. Perkataan itu lantas menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Di tengah keributan itu, sang wali kota tiba-tiba datang untuk menghentikan keduanya. Ia sudah mengetahui tentang penangkapan Fushi yang dilakukan oleh pihak gereja. Agar tidak menimbulkan kekacauan karena penangkapan Fushi, sang wali kota kemudian meminta pihak gereja untuk membuktikan kalau Fushi memang seorang pelayan iblis seperti yang mereka tuduhkan. Sebuah peti mati kemudian dibawa ke hadapan mereka semua, yang mana di dalamnya terbujur kaku seorang tetua gereja Bennett yang telah meninggal 3 hari yang lalu. Jika Fushi bisa menghidupkannya kembali, itu artinya Fushi memiliki anugerah dewa yang layak dipuja. Tapi jika Fushi tidak bisa menghidupkannya, pihak gereja akan menyatakan Fushi sebagai pelayan iblis. Hal itu kemudian membuat Bon sangat panik, karena jika Fushi menyadari kemampuannya, tidak akan ada lagi seorang pun yang bisa mengendalikannya. Setelah menyentuh jasad di dalam peti itu, Fushi kemudian berubah wujud, tapi ia malah terjatuh dan tidak bergerak layaknya orang mati. Paus Clera yang melihat itu kemudian langsung menyatakan Fushi sebagai pelayan iblis. Ketika Bon hendak ditangkap, Todo kemudian coba menghalangi mereka. Tapi naasnya, salah satu dari mereka langsung menghujamkan pedangnya ke tubuh Todo. Melihat situasi yang kian tak terkendali, Kahaku pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sementara Bon akhirnya ditangkap dan dikurung di sebuah penjara khusus. Beberapa waktu kemudian, sosok berjubah hitam kembali menghidupkan Fushi. Fushi yang terbangun mendapati dirinya sedang berada di dalam sebuah ruangan aneh yang terbuat dari besi. Ia pun sangat kesal di saat sosok berjubah hitam memberitahukan bahwa pihak gereja telah menipunya. Fushi yang tak mau hanya berdiam diri kemudian berubah menjadi gugu.
lalu membakar bagian atas dinding besi itu untuk melelehkannya. Tapi sekuat apapun dirinya berusaha, dinding besi itu tidak bisa meleleh sedikit pun. Kurangnya oksigen di dalam ruangan itu lantas membuat kondisi tubuh Fuzi semakin melemah secara perlahan. Sementara Bond hanya bisa pasrah menunggu takdir apa yang akan datang padanya. Tapi di samping itu, ia sangat penasaran kenapa Fuzi tidak bisa menghidupkan kembali sang tetua. Bond lantas menduga kalau Fuzi tak bisa menghidupkan kembali orang yang tidak pernah ia temui sewaktu masih hidup. Kembali pada Fuzi, yang sangat terkejut ketika lelehan besi panas dijatuhkan padanya. Rasa sakit yang tidak terbayangkan lantas membuat Fuzi hanya bisa berteriak meringis kesakitan. Setelah berhasil menenggelamkan Fuzi dengan besi panas, pihak gereja lantas berpikir kalau mereka telah berhasil menahan Fuzi untuk selamanya. Mereka lalu mengumumkan kepada semua penduduk kota bahwa Fuzi telah berhasil disegel. Di sisi lain, Todo ternyata masih hidup, dan itu berkat peralatan jahit-menjahit yang ia simpan di dalam pakaiannya. Bond yang dikurung di sebelahnya pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya di saat mendengar suara Todo. Beberapa waktu kemudian, seorang bocah dimasukkan ke dalam kurungan yang sama dengan Bond. Bocah bernama Cabo itu mengaku kalau ia dipenjara hanya karena mencuri sebuah roti. Saat berbicara dengannya, Bond melihat roh seorang wanita di samping bocah tersebut. Bond lantas menduga kalau itu adalah ibunya. Tapi Cabo mengatakan kalau ibunya masih hidup dan saat ini sedang dikurung di tempat yang lain. Beberapa hari kemudian, Bond mulai diinterogasi oleh para penyelidik gereja yang menanyakan bagaimana caranya dia bisa menemukan Fuzi. Tapi mereka sama sekali tidak percaya di saat Bond menceritakan kalau para roh lah yang telah memberikannya petunjuk. Setelah beberapa waktu, mereka bertiga akhirnya mendapatkan roti sebagai makanan. Namun, satu potong roti sama sekali tidak cukup untuk Bond. Todo kemudian dengan baik hati memberikan sebagian jatah rotinya kepada Bond. Cabo juga melakukan hal yang sama. Ia menyisakan sebagian rotinya untuk nanti diberikan pada sang ibu. Sejak saat itu, Todo terus memberikan jatah rotinya kepada Bond. Beberapa hari kemudian, anggota penyelidik gereja kembali menginterogasi Bond. Mereka meminta Bond untuk membuktikan kalau dirinya memang bisa berkomunikasi dengan para roh. Di saat itu juga, roh ibu Cabo mendekati Bond dan memberitahukannya sesuatu. Setelah itu, Bond kemudian memberitahukan ciri-ciri ibu Cabo, serta menceritakan bagaimana dia meninggal, dan orang yang membunuhnya adalah salah satu prajurit gereja. Mendengar semua itu seketika membuat Cabo sangat terpukul. Kini ia benar-benar percaya kalau ibunya memang sudah tiada. Beberapa waktu kemudian, kotak kurungan Bond tiba-tiba menurun ke bawah, dan di sungai ada banyak buaya yang sudah siap untuk menyantap mereka. Tapi berbeda dengan kurungan Todo yang justru naik ke atas. Untungnya mereka masih selamat, berkat Bond yang dengan cepat mengurangi beban kurungan mereka. Di sini, Bond akhirnya menyadari kalau Cabo dikurung bersamanya agar beratnya seimbang dengan Todo. Melihat Cabo yang sudah lemas tak berdaya, Bond kemudian meminta agar Todo dan Cabo dilepaskan terlebih dahulu. Tapi permintaannya sama sekali tidak dihiraukan, sebelum Bond mengakui dosanya dan mau menyembah dewa gereja Bennett. Setelah beberapa minggu berada di dalam balok besi yang padat, Fuzi akhirnya tersadar untuk beberapa saat. Tapi dia kembali tertidur setelah 2 tarikan nafas, lalu kembali tersadar setelah beberapa menit tertidur. Siklus itu kemudian diulanginya berkali-kali. Dalam situasi seperti ini, Fuzi kemudian memusatkan panas di telapak tangannya, yang secara perlahan mengubah tangannya menjadi lelehan besi. Kemudian membakar apapun yang ada di sekitarnya untuk mencoba keluar dari balok besi tersebut. Tapi di saat dirinya hampir berhasil keluar, para prajurit gereja dengan cepat langsung mendinginkannya. Hal itu kemudian membuat tubuh Fuzi mengeras seperti patung. Mereka pun berpikir kalau Fuzi telah berhasil dihentikan untuk selamanya. Namun tanpa mereka sadari, Fuzi sudah lebih dulu berubah menjadi burung dan pergi dari tempat itu. Setelah melumpuhkan para penjaga, Fuzi kemudian langsung membebaskan Bond dari kurungannya. Tapi Bond menolak untuk pergi bersamanya. Ia mengatakan kalau gereja Bennett akan mencarinya kemanapun ia pergi. Jikapun ia berpura-pura mati, gereja pasti akan memburu semua keluarganya. Walaupun Fuzi sudah membujuknya, tapi Bond sudah bulat dengan keputusannya. Bond ingin bebas dengan cara yang diinginkan oleh gereja, yang mana ia hanya perlu mengakui semua dosanya dan menyembah dewa mereka. Akan tetapi, Bond harus membenarkan bahwa Fuzi adalah pelayan iblis. Fuzi pun tidak keberatan selama itu bisa menyelamatkan Bond.
Fusi kemudian segera pergi dari tempat itu seraya membawa Chabo dan Todo bersamanya. Pada keesokan harinya, Clara menemukan tubuh tiruan Todo dan Chabo yang dibuat oleh Fusi. Mereka lantas menduga kalau keduanya sudah tewas. Saat diminta untuk bersaksi bahwa Fusi adalah iblis, Bon pun langsung mengiyakannya. Bon bahkan mengakui telah bekerja sama dengan Fusi. Tapi saat diminta untuk beriman kepada Dewa Gereja Bennett, serta mengakui dosa karena telah percaya kepada Fusi, Bon dengan lantang langsung menolaknya. Alhasil, jawaban itu membuatnya dibawa pada takdir yang akan mengakhiri hidupnya. Kini impiannya untuk menjadi raja telah sirna. Bon berpikir kalau dirinya memang tidak berguna, dan merasa bahwa dirinya hanyalah seorang pengecut yang selalu takut menghadapi kenyataan. Dirinya kemudian dibawa ke hadapan publik untuk menjalani hukuman mati. Ia pun hanya bisa pasrah seraya membayangkan semua orang-orang terdekatnya. Ketika pisau pemancung dilepaskan, semua orang yang menyaksikan eksekusi itu tiba-tiba tertidur. Dan saat mereka terbangun, terlihat Bon yang sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kabar kematian Bon pun langsung diketahui oleh keluarganya, yang mana hal itu membuat seluruh penduduk kerajaan berkabung atas kematiannya. Tapi secara tidak terduga, Bon ternyata masih hidup, dan saat ini telah berada di Uralis. Fusi kemudian membawa Bon bertemu dengan keluarganya. Melihat Bon yang ternyata masih hidup, mereka semua pun langsung meluapkan kebahagiaannya. Di saat membawa Todo dan Chabo pergi, Fusi ternyata telah merencanakan sesuatu. Dari buku catatan milik Tonari, Fusi berhasil meracik obat tidur yang paling kuat milik Tonari. Setelah merasakannya, Fusi kemudian membuat salinan obat tidur tersebut. Ia lalu berubah menjadi burung dan menyebarkannya ke semua orang yang sedang menyaksikan eksekusi Bon. Setelah membebaskan Bon, Fusi lalu menciptakan wadah kosong untuk mengelabui gereja. Demikianlah caranya Bon diselamatkan. Akan tetapi, semua orang selain keluarganya saat ini berpikir kalau Bon sudah mati. Tapi hal itu sama sekali tidak masalah bagi Bon. Ia juga tak lagi memikirkan dirinya yang tidak akan bisa lagi menjadi raja. Bon merasa sangat bahagia masih bisa berkumpul bersama keluarganya. Atas hal itu, ia pun sangat berterima kasih kepada Fusi yang sudah menyelamatkannya. Setelah itu, Bon lalu mengubah total penampilannya agar tidak dikenali oleh banyak orang, terutama gereja Bennett yang menganggap dirinya sudah mati. Saat berjalan-jalan di istana, pandangan Bon seketika tertuju pada seorang gadis cantik yang bersama dengan Fusi. Ia pun langsung menyadari kalau gadis itu adalah anak perempuan yang dulu pernah bertemu dengannya di istana. Bon pun hanya bisa tertawa menyadari betapa bodoh dirinya, karena anak perempuan itu bukanlah roh gentayangan seperti yang dipikirkannya. Dulunya, dia sering membantu sang ayah yang bekerja sebagai penjahit di istana ini. Tapi sang ayah dipecat setelah dirinya ketahuan berbicara dengan sang pangeran. Ia juga dituduh telah merayu sang pangeran pada saat itu. Sebelum meninggalkan istana, ia menyelinap ke kamar sang pangeran untuk meninggalkan sapu tangan buatannya. Setelah pindah ke tempat lain, dirinya ketagihan memakan kue lezat yang dijual oleh sebuah toko yang tidak jauh dari rumahnya. Hal itu kemudian membuat berat badannya bertambah sangat drastis. Hingga pada suatu hari, ia memutuskan untuk kembali ke istana dengan melamar pekerjaan yang lain. Ia mengatakan kalau dirinya sangat bahagia bertemu dengan sang pangeran pada hari itu. Dan ternyata, gadis tersebut adalah Todo, yang selama ini bekerja menjadi babu untuk Bon. Dirinya menjadi kurus karena telah membagi jatah makanannya kepada Bon selama berminggu-minggu saat mereka ditahan. Sontak saja mengetahui itu membuat Bon sangat terkejut dan seakan tidak percaya dengan semua yang didengarnya. Iris yang berpikir kalau Bon tidak menyukai penampilannya saat ini, kemudian berniat untuk menjadi gemuk lagi. Tapi Bon langsung menghentikannya dan mengatakan kalau Todo si pemberani sudah mati demi melindungi nyawa pangerannya. Bon lantas berterima kasih karena sudah menyelamatkan dirinya. Ia juga meminta Iris untuk tinggal di istana bersama dengan Chabo. Beberapa waktu kemudian, Fusi akhirnya memutuskan untuk pergi melanjutkan petualangannya. Sebelum berpisah, Bon hendak memberitahukan kemampuan Fusi yang bisa menghidupkan kembali teman-temannya yang sudah mati. Namun tiba-tiba, Fusi merasakan seseorang yang sedang kesakitan di suatu tempat. Ternyata rasa sakit itu berasal dari Kahaku yang mencoba membunuh Noker di dalam tangannya. Di saat Fusi sedang mengobati lukanya, tangan kiri Kahaku seketika bergerak sendiri menulis sesuatu di tanah. Makhluk itu memohon agar tidak dibunuh. Melihat itu lantas membuat Fusi sangat terkejut.
Ia baru menyadari kalau Knocker ternyata bisa berbicara. Saat Fusi menanyakan apa tujuan mereka, makhluk itu mengatakan ingin menolong semua orang. Dan sosok berjubah hitam yang menciptakan Fusi telah menahan salah satu temannya di dalam tubuh manusia. Temannya yang dimaksud oleh Knocker tersebut adalah Faye, atau roh yang menggerakkan tubuh manusia. Para Knocker ingin membebaskan Faye dari dalam tubuh manusia, tapi menurut Fusi, hal itu tidak ada bedanya dengan pembunuhan. Para Knocker justru memiliki pandangan yang berbeda. Mereka hanya ingin menolong semua orang dari tubuh yang menderita dan kesakitan. Dan semua itu bisa dilakukan hanya dengan melepaskan Faye dari tubuh manusia. Karena itu jugalah para Knocker sangat membenci Fusi dan sosok berjubah hitam, sebab mereka bisa menciptakan tubuh yang abadi. Makhluk itu lalu memberitahukan bahwa para Knocker akan segera menyerang pusat gereja Bennett. Fusi yang tidak ingin adanya korban berjatuhan kemudian segera pergi menuju ke sana. Sementara Bond dan Kahaku menyusulnya dari belakang. Saat tiba di sana, tampak para Knocker yang sedang memporak-porandakan seluruh tempat itu. Fusi kemudian berusaha memandu semua orang untuk mencari tempat perlindungan. Ia juga sesekali berubah menjadi sandal untuk merawat orang-orang yang terluka. Di lain sisi, terlihat semua orang yang telah memenuhi gereja. Mereka percaya kalau Dewa Gereja Bennett akan melindungi mereka dari para Knocker. Akan tetapi, semua orang seketika berhamburan keluar di saat Knocker menerobos masuk ke dalam. Fusi yang sudah tiba di sana kemudian coba melawan makhluk itu, seraya membantu orang-orang keluar dari dalamnya. Setelah kehilangan beberapa wujud, Fusi akhirnya berhasil meledakkan Knocker yang memporak-porandakan tempat itu. Fusi kemudian terus melawan Knocker yang tersisa sampai matahari terbit kembali. Beberapa saat kemudian, Bond dan Kahaku akhirnya tiba dan bertemu dengan Fusi yang sangat kelelahan setelah bertarung sepanjang malam. Sialnya, salah satu Knocker yang telah mencuri beberapa wujud milik Fusi berhasil melarikan diri. Dan hal itu membuat Fusi kehilangan ingatan akan mereka. Walaupun sudah berusaha sekuat mungkin, tapi Fusi tetap tak bisa mengingat apapun tentang mereka. Kendati berhasil memenangkan pertempuran, Fusi tetap merasa bersalah kepada para korban yang harus kehilangan nyawanya. Di tengah rasa dukanya, seorang prajurit gereja datang menghampiri Fusi untuk mengucapkan terima kasih atas tindakan Fusi yang telah menyelamatkan orang-orang di gereja semalam. Dari Knocker yang ada di dalam tangannya, Kahaku mendapat informasi keberadaan Knocker yang telah mencuri wujud milik Fusi. Tanpa berlama-lama lagi, Fusi kemudian segera pergi menuju ke sana. Ia pun sampai di sebuah wilayah yang dipenuhi oleh rawa berlumpur. Fusi kemudian menggunakan wujud March untuk bergerak di pepohonan di saat Knocker mulai menyerangnya. Akan tetapi, wujud March tidak cukup kuat digunakan untuk bertarung. Alhasil, ia pun terjatuh dan ditarik masuk ke dalam lumpur. Hal yang sama juga terjadi ketika ia menggunakan wujud Sandal dan Oniguma. Knocker dapat dengan mudah menarik kedua wujud itu ke dalam lumpur. Di saat dirinya hampir terjebak, seekor kuda tiba-tiba datang untuk menyelamatkannya. Sosok berjubah hitam mengatakan kalau dialah yang telah menciptakan kuda itu dari bagian tubuh Fusi. Dan itu ia lakukan untuk berjaga-jaga jika terjadi hal seperti ini. Fusi lalu kembali memikirkan cara untuk mengalahkan Knocker yang ada di dalam rawa tersebut. Selain dirinya kesulitan untuk bergerak, ia juga tak tahu di mana makhluk itu bersembunyi. Untuk bisa mengetahuinya, sosok berjubah hitam lantas meminta Fusi untuk melebarkan kesadarannya. Dan sebagai contoh, ia kemudian meminta Fusi menutup mata. Setelah itu, Fusi diminta untuk menemukan salah satu bagian dari tubuhnya yang telah dihilangkan. Dengan berkonsentrasi, Fusi akhirnya menyadari kalau ujung tali yang selalu menempel di tangannya saat menggunakan wujud tersebut telah putus. Kebanyakan benda yang diciptakan oleh Fusi akan terhubung padanya melalui sebuah selaput, seperti tali dan sarung tangan yang sedang digunakannya. Sosok berjubah hitam itu menjelaskan kalau Fusi bisa menciptakan benda lain di ujung benda yang masih terhubung padanya. Fusi juga bisa merasakan siapapun yang menyentuh benda yang ia ciptakan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan melebarkan kesadarannya. Fusi bahkan bisa menjadikan seluruh hutan ini menjadi wilayahnya. Tapi tentunya melakukan itu akan membutuhkan banyak latihan. Dengan demikian, indera perasa yang dimiliki oleh Fusi akan semakin tajam. Setelah mengetahui semua itu, Fusi lalu kembali ke rawa untuk melawan Knocker tersebut. Dengan melebarkan indera perasanya melalui tanah, Fusi akhirnya berhasil menangkap dan membunuh Knocker tersebut. Akan tetapi, itu bukanlah Knocker yang telah mencuri wujud teman-temannya kemarin. Ia pun menduga
kalau Noker milik Kahaku sudah menipunya. Tapi secara mengejutkan, makhluk itu juga mengaku telah ditipu. Kemudian memberitahukan kalau kota Besaik adalah target para Noker selanjutnya. Di saat Fushi hendak pergi ke sana, Bon langsung menghentikannya dan mengatakan kalau Fushi harus memperkuat dirinya terlebih dahulu. Sementara kota Besaik akan diurus oleh para pasukan Uralis. Noker Kahaku pun kembali menginformasikan kalau para Noker akan pergi menyerang semua penduduk Renril dalam 1 tahun lagi. Jika Fushi tidak datang ke sana, mereka pasti sudah tahu apa yang akan terjadi. Hal itu lantas membuat Bon sangat khawatir, karena Renril adalah kota terbesar di benua ini. Ratusan ribu orang akan kehilangan nyawa jika Noker muncul di sana. Mendengar angka sebanyak itu benar-benar membuat Fushi sangat putus asa. Tapi sekarang bukanlah saatnya untuk berpasrah diri. Bon kemudian mengajak mereka untuk membuat rencana mulai sekarang. Fushi lantas meminta untuk dibuatkan sebuah kapal yang besar, yang mana kapal itu akan ia gunakan untuk melatih dan mengembangkan kemampuannya. 3 bulan kemudian, kapal yang dijanjikan oleh Bon akhirnya telah rampung. Kapal itu juga telah dilengkapi dengan benda-benda yang mungkin dibutuhkan oleh Fushi saat berlatih. Di hari-hari pertamanya, Fushi mulai melatih indera perasanya untuk merasakan seluruh bagian kapal tersebut. Ia kemudian mulai menciptakan satu persatu salinan bagian kapal tersebut. Selagi ia melakukan itu, Kahaku bersama pasukan Uralis tengah berjuang melawan 3 Noker di kota Besaik. Sementara di tempat yang berbeda, Bon pergi menemui Putri Alma, anak dari penguasa kota Renril. Ia kemudian memberitahukan bahwa Noker akan segera menyerang kota ini dalam 1 tahun lagi. Dan kedatangannya sendiri adalah untuk menawarkan bantuan perlindungan pada kota ini. Sebagai langkah pertama, mereka harus mengevakuasi para penduduk terlebih dahulu. Tapi bantuan yang ditawarkan oleh Bon langsung ditolak mentah-mentah. Sang putri malah berpikir kalau Bon dan pasukannya hanya ingin merebut kota ini. Ia kemudian dengan tegas berkata bahwa Renril akan melindungi wilayahnya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Tapi di saat melihat Bon yang terus memohon, sang putri akhirnya mengizinkan Bon untuk tinggal di kota ini dan bertarung bersama demi melindungi para warga kota jika Noker datang menyerang. Kembali pada Fushi yang sedikit merasa frustasi dengan latihannya karena dirinya hanya bisa membuat replika bagian-bagian kecil dari kapal tersebut. Untuk menyegarkan pikirannya, Fushi kemudian pergi berjalan-jalan ke hutan. Dan tanpa diduga, ternyata ada sebuah kota kecil di dekat hutan tersebut. Ia lalu pergi ke sana untuk membeli makanan. Secara kebetulan, Fushi melihat para gelandangan yang kelaparan. Di saat memberi mereka makanan, seorang wanita langsung menolak dan berkata bahwa Fushi adalah orang kaya yang sangat senang menindas mereka. Fushi pun tidak memahami kenapa wanita itu marah kepadanya. Di saat hendak kembali, Fushi merasakan seseorang sedang kesakitan di dalam sebuah tenda sirkus. Ternyata, rasa sakit itu berasal dari sepasang kakak beradik yang dijadikan sebagai objek pertunjukan oleh pemilik sirkus tersebut. Fushi kemudian memberikan sejumlah uang untuk membebaskan mereka, tapi permintaannya langsung ditolak mentah-mentah. Tak ada pilihan lagi, Fushi kemudian membebaskan mereka secara diam-diam. Ia lalu dengan cepat membawa mereka kembali ke kapal. Tapi naasnya, sang adik yang sudah sekarat akhirnya meninggal di perjalanan. Dengan berat hati, Fushi kemudian memakamkannya di dalam hutan. Setelah berada di kapal, Fushi memberikannya makanan dan coba mengajaknya untuk berbicara. Akan tetapi, gadis kecil itu sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakannya. Fushi pun mendapatkan ide untuk memberikan nama Eko padanya. Setelah itu, Fushi memperlihatkan seisi kapal dan menjelaskan satu persatu padanya. Fushi bahkan memandikannya untuk membersihkan semua lumpur yang melumuri tubuhnya. Atas kebaikannya, gadis itu kemudian menyentuh Fushi sebagai ungkapan terima kasih. Di saat itu juga, Fushi bisa merasakan kesedihannya dan kemudian berubah menjadi saudaranya yang sudah mati. Selain itu, Fushi juga bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh gadis tersebut melalui sebuah pot tanah yang selalu dibawanya. Fushi pun akhirnya menyadari kalau mereka berkomunikasi melalui pot tanah tersebut. Beberapa saat kemudian, Fushi kembali melanjutkan latihannya tapi dengan metode yang berbeda. Ia mengambil akar tanaman dari hutan untuk diikatkan ke seluruh badan kapal tersebut. Akar-akar itu kemudian ia hubungkan ke tubuhnya. Dengan cara seperti itu, Fushi akhirnya bisa merasakan seluruh bentuk kapal tersebut. Selama berhari-hari, Fushi terus berkonsentrasi untuk melatih indera perasanya. Dan sekarang dirinya sudah bisa merasakan apapun yang menyentuh kapal.
Hingga pada akhirnya, ia pun berhasil menciptakan berbagai benda dari akar-akar yang terhubung ke tubuhnya itu. Beberapa minggu kemudian, Bon dan Kahaku datang untuk memeriksa keadaan Fushi. Mereka pun dibuat sangat terkejut di saat melihat Fushi telah berhasil menciptakan replika kapal tersebut. Dan yang lebih hebatnya lagi, Fushi bisa menciptakan tubuh barunya dari setiap benda yang terhubung dengannya. Tak peduli sejauh apapun benda itu berada, dirinya seperti bisa berpindah ke tempat lain dalam waktu yang sangat cepat. Fushi mengatakan kalau dirinya telah berhasil menguasai hutan ini seluas 3 km, tapi dirinya masih kesulitan untuk pergi jauh ke dalam tanah karena akar yang ia ciptakan sangat sulit untuk menembus bebatuan. Keduanya pun dibuat sangat tercengang ketika Fushi mengatakan kalau ia baru saja membunuh satu noker di saat mereka sedang berbicara. Hal itu lantas membuat Bon sangat khawatir dengan kemampuan yang dimiliki oleh Fushi, karena sekarang dirinya tidak lagi terlihat seperti seorang manusia. Setelah memperlihatkan kemampuan barunya, Fushi lalu memperkenalkan Eko pada mereka berdua. Kahaku pun langsung menyadari kalau Eko adalah manusia tanah liat yang melegenda. Konon mereka hanya tinggal di dalam gua di sebuah wilayah yang sangat jauh, dan pot tanah itu adalah cara satu-satunya mereka berkomunikasi. Di saat memeriksa ingatan saudaranya, Fushi akhirnya mengetahui kalau desa yang dulu ditinggali oleh Eko telah dihancurkan oleh para noker. Fushi kemudian memutuskan untuk membawanya ikut ke Renril bersama mereka. Waktu yang mereka miliki sebelum penyerangan hanya tinggal 6 bulan lagi. Bon pun berencana menambah pasukan untuk menghadapi para noker. Ia lantas memutuskan untuk kembali ke Uralis terlebih dahulu. Sementara Fushi dan Kahaku akan melanjutkan perjalanan menuju Renril. Bon juga berpesan agar Fushi dan Kahaku menyembunyikan identitas mereka, karena akan sangat beresiko jika gereja sampai menyadari keberadaan mereka. Beberapa hari kemudian, Fushi dan Kahaku akhirnya tiba di kota Renril, sebuah kota besar yang sangat makmur dan damai. Sementara di tempat yang berbeda, Torta sedang membakar semangat para prajurit terpilih Uralis yang akan dikirim ke Renril. Kini Torta menggantikan posisi dan tugas Bon yang dianggap oleh semua orang sudah mati. Saat Torta menanyakan siapa dari mereka yang ingin mundur, tidak ada satupun dari mereka yang memberikan jawaban. Walaupun Torta sudah memperingatkan jika mereka mungkin tidak akan kembali lagi. Secara mengejutkan, salah satu dari prajurit itu bisa mengenali Bon dengan penampilan barunya. Prajurit tersebut bernama Renault, salah satu prajurit yang dulu cukup dekat dengan Bon. Bon menjelaskan kalau misi mereka kali ini akan lebih mengerikan dari kematian. Karena itulah ia ingin memberikan jalan bagi siapapun yang ingin melarikan diri. Tapi Renault tanpa ragu mengatakan bersedia untuk ikut, karena dirinya sudah tak punya siapa-siapa lagi yang akan menunggunya untuk pulang. Di tengah perbincangan mereka, seorang prajurit gereja tiba-tiba datang. Ternyata, Bon lah yang telah mengundangnya langsung dari pusat gereja Bennett yang diserang beberapa waktu yang lalu. Dia juga akan ikut bersama dengan mereka menuju Renril. Saat tiba di Renril, Bon mendatangi sebuah bar untuk bertemu dengan seseorang yang mengetahui situasi politik di Renril dan juga sebagai penghubung mereka untuk berkomunikasi dengan keluarga kerajaan. Setelah itu, Bon lalu membawa mereka untuk dikenalkan kepada Fushi. Bon mengatakan kepada Fushi kalau mereka adalah makhluk abadi yang sama sepertinya. Tapi sebelum mereka mati sekali, untuk saat ini mereka hanyalah manusia biasa. Bon lantas meminta Fushi untuk lebih dekat dengan mereka sebelum noker datang menyerang, sebagai jaminan jika nanti Fushi kehilangan banyak wujud saat melawan para noker. Fushi pun langsung menyadari kalau Bon hanya ingin dirinya memanfaatkan wujud mereka setelah mati, dan hal itu membuatnya marah dan kesal. Masing-masing dari mereka kemudian memperkenalkan diri kepada Fushi. Renault sang prajurit Uralis yang sudah bertemu dengan Fushi beberapa kali. Kemudian Hairo yang merupakan mantan penjaga di gereja Bennett. Dan yang terakhir adalah Mesar, orang yang akan menjadi penghubung mereka dengan keluarga kerajaan. Mereka bertiga sudah mengetahui siapa Fushi dan juga kemampuannya. Setelah itu, Bon kemudian membawa dan mengenalkan mereka pada sang putri. Tanpa banyak bicara, Fushi langsung meminta peta cetak biru seluruh kota ini, yang mana hal itu membuat semua orang sangat terkejut. Fushi berdalih kalau mereka tak punya waktu untuk berdebat, karena noker bisa saja melenyapkan seluruh kota ini dengan mudah, dan jika itu terjadi, semua orang pasti akan mati. Tapi sang putri tetap menolak permintaan tersebut. Atas hal itu, Bon lalu memperingatkan Fushi agar mendapatkan kepercayaan sang putri terlebih dahulu.
dan cara yang dilakukan oleh Fusi sebelumnya tidak akan bisa mendapatkannya. Tapi Fusi sama sekali tidak menghiraukan perkataannya. Ketika sedang berjalan-jalan di kota, Fusi bertemu dengan Reynald. Pria itu kemudian mengajak Fusi mengobrol agar mereka semakin dekat. Sejak dirinya masih kecil, Reynald hanya tinggal bersama ayah dan neneknya. Ia dan sang ayah bekerja membuat pedang untuk para prajurit Uralis. Tapi sejak sang nenek jatuh sakit, sikap sang ayah seketika berubah menjadi sangat pemarah dan keras terhadapnya. Setiap hari ia menjalani hidup layaknya di neraka. Hingga pada suatu hari, Noker menyerang dan memporak-porandakan tempat tinggal mereka. Reynald pun berpikir kalau Noker telah membebaskannya dari penderitaan. Akan tetapi, sang ayah ternyata berhasil selamat dari serangan tersebut. Reynald kemudian memutuskan untuk pergi dan menjadi bagian dari prajurit Uralis. Sebelum meninggal, sang ayah sempat meminta maaf atas apa yang telah dilalui oleh Reynald. Di pinggiran kota, ada sepasang lansia yang sangat panik ketika rumah tua mereka tiba-tiba roboh karena dimakan usia. Fusi dan Reynald yang mengetahui itu kemudian datang ke sana untuk membantu pasangan lansia tersebut membangun kembali rumahnya. Awalnya, pasangan itu sempat menolak karena mereka tidak mempunyai uang, tapi Fusi tidak meminta bayaran sepeser pun pada mereka. Namun sebagai gantinya, Fusi meminta bagian belakang rumah mereka untuk ia gunakan. Fusi kemudian menutupi seluruh bangunan rumah itu menggunakan kain. Ia tak ingin orang-orang mengetahui bagaimana dirinya membangun ulang rumah tersebut. Hanya dalam satu malam, Fusi berhasil membangun ulang rumah tersebut. Kabar itu kemudian membuat sang putri sangat terkejut, apalagi di saat mengetahui bahwa hanya ada satu orang yang masuk untuk mengerjakannya. Para penduduk kota kemudian mulai membicarakannya. Selain itu, Fusi juga membangun replika rumah si kakek pembuat sake di belakang rumah pasangan lansia tersebut, yang nantinya akan mereka gunakan sebagai markas. Sejak masih kecil, Mesar dan Putri Alma ternyata sering bermain Igo bersama. Namun, sang putri tidak pernah memperlihatkan wajahnya sekalipun kepada Mesar, dan itu adalah aturan yang dibuat oleh keluarga kerajaan. Pada suatu hari, Putri Alma ketahuan bermain dengan Mesar, yang disebut sebagai anak pelayan di istana tersebut. Sejak saat itu, ia pun dilarang untuk bertemu lagi dengannya. Kini hubungan keduanya pun tidak seperti dulu lagi. Akan tetapi, sang putri tetap menganggap Mesar sebagai teman lamanya. Beberapa waktu kemudian, banyak orang yang mulai mendatangi Fusi dan meminta agar rumah mereka juga dibangun ulang. Fusi pun bersedia melakukannya, tapi dengan syarat tidak ada yang boleh melihatnya di saat sedang bekerja. Karena itulah mereka harus menutupi seluruh rumah mereka dengan kain terlebih dahulu. Fusi ternyata tidak hanya sekedar membangun ulang rumah-rumah tersebut, tapi ia juga menanamkan akar-akar di rumah itu dan dihubungkan pada tubuhnya. Dengan demikian, setiap rumah yang ia bangun ulang bisa digunakan untuk melawan para Noker. Fusi juga berencana melakukan hal yang sama pada istana kerajaan, tapi ia sedikit khawatir tidak bisa membangun ulang semua rumah sebelum Noker datang menyerang. Ketika sedang berkeliling kota, Fusi melihat para prajurit Renril yang sedang berlatih. Ia pun berpikir kalau latihan mereka tidak akan membantu di saat melawan para Noker nanti. Hairo juga ikut berlatih tarung dengan seorang prajurit yang bernama Kamu. Dan sialnya, lengan Hairo malah terpelintir di saat terjatuh. Melihat itu lantas membuat Fusi tak memahami kenapa mereka harus melakukan latihan bodoh seperti ini. Hairo kemudian mengatakan kalau ia melakukan latihan ini untuk mendapatkan kepercayaan para prajurit Renril. Dan ia sebelumnya hanya berpura-pura lemah di hadapan mereka. Sejak masih kecil, Hairo sudah tinggal di gereja. Dan hal yang paling diingatnya adalah hari di mana semua giginya dicabut. Tapi anehnya, ia sama sekali tidak merasakan sakit apapun. Dan dokter akan terus mencabut giginya setiap kali tumbuh. Hairo ternyata memiliki kelainan di mana ia tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya. Setiap hari dirinya hanya diberikan makan sup dan juga bubur. Ia juga hanya diberi ruang kecil untuk tidur, dan halaman kecil yang dibatasi oleh tembok yang tinggi. Di sana Hairo tinggal bersama ibu angkatnya, satu-satunya orang yang akan menemaninya sepanjang waktu. Pada suatu hari, Hairo melihat seorang prajurit gereja yang memakan makanan yang berbeda dari yang biasa dimakannya, dan hal itu membuatnya sangat penasaran. Pada hari ulang tahunnya, Hairo mendapat hadiah gigi palsu dari ibu angkatnya. Ia juga dibawakan banyak roti yang sangat lezat. Hairo kemudian menyantapnya dengan sangat bahagia. Tapi pada tahun selanjutnya, gereja tiba-tiba mengganti ibu angkat Hairo tanpa alasan yang jelas.
Sejak hari itu, hidupnya pun seketika berubah. Hairo akhirnya mulai menyadari kalau dirinya berbeda dari yang lain. Ia pun menduga jika dirinya dibawa ke tempat ini karena gereja mungkin menganggapnya telah dirasuki iblis. Setelah beberapa tahun berlalu, gereja kemudian menjadikan Hairo sebagai seorang prajurit. Dan pada saat gereja diserang oleh Knocker, Hairo memutuskan untuk melarikan diri dengan menerima ajakan Bond. Tanpa mereka sadari, kamu ternyata telah menguping semua pembicaraan mereka sejak awal. Ia pun mengetahui siapa Fusi sebenarnya. Di saat mendengar Fusi yang berkata akan melindungi semua orang, kamu langsung menegaskan jika para prajurit Renril juga akan berjuang demi melindungi kota, sekalipun Fusi menganggap mereka tidak berguna. Mendengar perkataan itu, Fusi pun seketika mengingat Tonari dan teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, sang putri yang sangat penasaran dengan sosok yang telah membangun ulang rumah warga, kemudian memanggil Mesar ke istana. Tapi Mesar menolak untuk memberitahukan rahasianya, dan mengatakan kalau orang bijaklah yang telah melakukannya. Sementara itu, Fusi terus bekerja siang dan malam untuk membangun ulang rumah para penduduk. Karena waktu yang mereka miliki tinggal 3 bulan lagi. Untuk mempercepat pekerjaan, Bond kemudian berencana meminta para warga agar menghancurkan rumah mereka sendiri, selagi Fusi membangun rumah yang lain. Tapi yang menjadi masalahnya, tidak semua warga kota mau rumahnya dibangun ulang. Kini jalan satu-satunya adalah dengan meminta bantuan Putri Alma sesegera mungkin. Di antara mereka semua, Fusi merasa bahwa Mesar adalah orang yang paling tidak berguna. Fusi lantas menanyakan alasan Bond membawanya ikut bersama mereka. Bond kemudian berdalih kalau ia hanya ingin memberikan Mesar sesuatu untuk diperjuangkan. Ia juga yakin kalau Mesar bukanlah orang biasa. Persahabatannya dengan Mesar dimulai sejak mereka masih kecil. Tepatnya di sebuah pesta para bangsawan yang diadakan oleh keluarga Bond pada 20 tahun yang lalu. Mesar juga ada di pesta tersebut. Mereka pun saling berkenalan dan langsung akrab satu sama lain. Dari pertemanan mereka, Bond mengetahui kalau Mesar sangat dekat dengan Putri Alma pada saat itu. Karena itulah ia membutuhkan bantuannya saat ini. Setelah mendengar semua itu, Fusi kembali melanjutkan pekerjaannya hingga matahari terbit. Di lain sisi, Mesar kembali ke istana untuk mengajak sang putri bermain igo seperti saat mereka kecil dulu. Sang putri ternyata dulu pernah berjanji akan mengabulkan permintaan apapun jika Mesar bisa mengalahkannya. Beberapa jam kemudian, Fusi sangat kaget melihat semua penduduk kota mulai bekerja mandiri untuk menghancurkan rumah mereka masing-masing. Ternyata, Putri Alma lah yang telah memberikan perintah pada mereka. Semua itu berkat Mesar yang telah berhasil mengalahkan sang putri dan melakukan negosiasi dengannya. Di momen ini, Mesar akhirnya memberitahukan alasannya mau bekerja sama dengan Bond. Ia hanya ingin melindungi sang putri. Mesar kemudian mengaku kalau ia dan Putri Alma adalah saudara beda ibu, yang mana ibu Mesar adalah selir sang raja. Putri Alma sama sekali tidak mengetahui kalau mereka adalah saudara, dan Mesar juga tidak ingin memberitahukannya. Beberapa waktu kemudian, Mesar akhirnya berhasil mendapatkan peta cetak biru kota Renril dari sang putri. Khawatir jika Knocker akan masuk dari semua saluran air bawah tanah, Mesar lantas menyarankan agar mereka segera menutup semua saluran air yang masuk ke dalam kota. Eko juga mulai ikut membantu para warga yang sedang bekerja. Melihat selaput aneh yang menempel di seluruh benda yang ada di rumah mereka, beberapa warga kemudian mengajukan protes kepada Bond. Tapi Bond mengatakan kalau itu sama sekali tidak berbahaya. Melalui setiap rumah yang dibangunnya, Fusi akhirnya bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh para penduduk kota, seperti rasa sakit, kesedihan, dan juga bahagia. Tapi hal itu malah membuat Fusi sangat kerepotan untuk membantu satu persatu dari mereka yang sedang mengalami kesulitan. Semakin banyak ia membangun, semakin banyak pula sensasi yang muncul dari para warga kota. Fusi lantas merasa kalau dirinya tak mungkin bisa menolong mereka semua. Kini tinggal tersisa 12 rumah lagi yang harus dibangun ulang oleh Fusi. Selain itu, ia juga harus membangun ulang seluruh tembok kota. Tapi mereka harus menunggu Mesar yang sedang bertanding melawan sang putri. Jika Mesar bisa menang, sang putri berjanji akan mengizinkan mereka. Mesar juga meminta agar festival Hari Kemerdekaan diperpanjang, agar orang-orang tidak melihat Fusi ketika sedang bekerja. Di malam harinya, tampak semua penduduk kota yang sedang merayakan festival kemerdekaan di tengah kota. Fusi kemudian menggunakan kesempatan itu untuk membangun ulang satu persatu tembok kerajaan. Pada keesokan harinya, Fusi yang sedang bekerja tiba-tiba didatangi oleh Kamu yang ingin meminta bantuannya.
Ia ingin Fusi menjadi lawannya dalam turnamen bela diri yang hanya diadakan pada saat festival kemerdekaan. Fusi kemudian berubah menjadi seorang pria bernama Nando dan berpura-pura kalah melawan kamu. Tapi Fusi harus segera meninggalkan tubuh tersebut untuk sementara, karena ia harus segera menghentikan seorang petugas kebersihan yang hendak memutus tali yang menghubungkannya ke seluruh kota. Saat kembali ke arena, Fusi mendapati dirinya telah dikerumuni oleh banyak orang. Ia pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Hal itu kemudian menjadi bahan pembicaraan para prajurit yang tadi menyaksikannya. Setelah melihat luka Nando yang bisa sembuh seketika, mereka pun mulai mengaitkannya dengan Fusi, si makhluk abadi yang menjadi musuh gereja Bennett. Mereka juga menduga kalau orang bijak yang telah membangun ulang seluruh kota adalah Fusi. Untuk memastikannya, mereka lalu pergi menuju tembok kota dan akhirnya melihat Fusi yang sedang membangun ulang tembok kota seorang diri. Kamu lalu berusaha menenangkan semua teman-temannya dan berdalih kalau Fusi yang asli sudah dieksekusi oleh gereja Bennett. Tapi Fusi yang sudah tak bisa mengelak lagi sama sekali tidak peduli jika identitasnya akhirnya terbongkar. Ia malah menantang mereka semua untuk membawanya pada gereja Bennett. Tapi mereka semua malah terdiam sampai Fusi pergi dari tempat itu. Kamu lalu berusaha meyakinkan mereka semua kalau Fusi hanya berusaha untuk membantu kota ini. Fusi bahkan menolong satu persatu orang yang sedang dalam kesusahan. Mendengar itu, satu persatu dari mereka seketika mengingat jika memang ada seseorang yang tiba-tiba datang untuk membantu anggota keluarga mereka. Pada keesokan harinya, Fusi memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia pun dibuat cukup terkejut di saat melihat semua orang yang hanya terdiam ketika menyaksikannya berjalan di tengah kota. Beberapa saat kemudian, Putri Alma mengundang Fusi ke istana untuk berterima kasih atas jasanya membangun ulang seluruh kota. Sang putri kemudian membawa Fusi untuk bertemu dengan ayahnya yang saat ini sedang sakit parah. Bahkan, usia sang raja diprediksi tidak akan lama lagi. Fusi kemudian menanyakan apa yang bisa ia lakukan untuknya, tapi sang raja sama sekali tidak memberikan jawaban apapun. Setelah pertemuan itu, sang putri akhirnya setuju untuk membangun ulang istana. Ia telah mengetahui kalau Fusi adalah orang bijak yang dimaksud oleh Mesar sebelumnya. Sang putri kemudian memperlihatkan wajahnya kepada Fusi sebagai pertanda bahwa mereka telah mendapatkan kepercayaannya. Pada hari itu juga, mereka mulai menghancurkan istana menggunakan bahan peledak. Setelah semua puing-puing bangunan itu dibersihkan, Fusi kemudian membangun ulang istana tersebut. Dengan demikian, Fusi akhirnya telah menyebarkan akar-akarnya ke seluruh penjuru kota. Sekarang Fusi bisa merasakan keberadaan setiap orang yang berada di dalam kota. Kini waktu yang tersisa sebelum Noker datang menyerang hanya tinggal 2 minggu lagi. Sebelum waktu itu tiba, para prajurit Renril terus melatih kemampuan bertarung mereka. Berbagai persenjataan yang akan digunakan bertempur juga mulai dilengkapi. Di tengah kesibukan mereka, Bon tiba-tiba mendatangi Fusi, kemudian memintanya untuk membuatkan racun yang dulu pernah digunakan oleh Fusi untuk menyelamatkannya ketika hendak dieksekusi. Akan tetapi, racun itu malah membuat Fusi tertidur, dan ternyata itu adalah rencana Bon yang sesungguhnya. Setelah mengumpulkan Renald, Hyro, dan juga Mesar, Bon kemudian meminta sosok berjubah hitam agar memperlihatkan dirinya kepada mereka semua. Kemunculannya pun seketika membuat mereka sangat ketakutan. Tapi tidak dengan Bon yang sejak awal pertemuannya dengan Fusi ternyata sudah bisa melihatnya. Tanpa berbasa-basi lagi, Bon kemudian bertanya kenapa dia tidak membantu Fusi melawan para Noker. Sosok berjubah hitam itu lantas berkata kalau ia ingin mengamati proses Fusi mendapatkan semua yang telah didapatkannya. Karena suatu saat Fusi akan menggantikan dirinya sebelum menghilang, dan kematian banyak orang akan membuat Fusi semakin bertumbuh. Mendengar itu lantas membuat Mesar sangat marah. Ia kemudian langsung menyerang sosok berjubah hitam tersebut, tapi serangan itu sama sekali tak berdampak apa-apa padanya. Sosok berjubah hitam itu kemudian pergi dari hadapan mereka. Sehari sebelum penyerangan, sang putri akhirnya setuju untuk mengevakuasi para anak-anak dan orang tua ke Uralis. Sementara itu, Fusi sangat takut jika dirinya tak bisa menyelamatkan Bon dan yang lainnya. Ia pun sempat meminta agar mereka ikut mengungsi ke Uralis. Akan tetapi, mereka menegaskan kalau ini adalah pilihan mereka sendiri, dan mereka ingin tetap berada di sini agar bisa memulai hidup yang baru. Untuk berjaga-jaga, Fusi kemudian meletakkan beberapa tubuhnya di beberapa tempat, agar ia bisa langsung memindahkan kesadarannya ketika diserang. Semua tubuh itu juga akan terhubung dengannya.
Pada keesokan harinya, waktu yang dinanti pun akhirnya sudah tiba. Fushi langsung bisa merasakan bahwa para noker sudah mulai mendekati tembok kota. Dan tiba-tiba saja, benteng bagian barat diserang menggunakan batu raksasa. Goncangan dari serangan itu kemudian membuat tubuh March yang diletakkan Fushi di atas tembok terlepas dari tali yang menghubungkannya dengan tubuh tersebut. Dan secara mengejutkan, March seketika hidup kembali. Pada waktu yang bersamaan, Fushi tiba-tiba merasakan ada seseorang yang baru saja muncul di kota. Tapi ia tidak mengetahui siapa sosok tersebut. Sementara itu, para noker kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah kota. Namun, tembok yang dibangun oleh Fushi masih bisa menahan batu yang mereka lontarkan. Fushi juga bisa dengan mudah membunuh para noker tersebut, menggunakan akar-akar yang telah ia tanamkan di luar tembok kota. Selain itu, Fushi juga bisa mendeteksi dan menghabisi para noker yang berusaha masuk melalui sungai. Akan tetapi, melawan para noker sendirian menguras banyak tenaganya. Melihat March yang sendirian, seorang pria paruh baya kemudian membawanya pulang ke rumah. Tapi March langsung pergi setelah ia sampai di sana. Beberapa jam pun sudah berlalu sejak penyerangan dimulai. Fushi berhasil menahan semua noker tetap berada di luar tembok kota. Namun secara tiba-tiba, seorang prajurit seketika terkapar setelah meminum air. Ternyata, inti noker yang dibunuh oleh Fushi di sungai mengandung racun di dalamnya. Dan kini racunnya telah tersebar ke seluruh saluran air yang ada di kota. Mereka kemudian langsung menutup pintu air yang masuk ke kota, dan juga melarang para warga untuk menggunakan air. Melihat Fushi yang sudah sangat kelelahan, Reynald lantas menyarankan agar sekarang mereka harus ikut bertarung. Ia lalu memperlihatkan sebuah senjata pistol hasil buatannya, yang mana benda itu bisa menembakkan air dengan tekanan yang sangat tinggi. Bond kemudian membagi mereka menjadi dua tim. Reynald dan yang lainnya akan berjaga di tembok bagian barat. Sementara Fushi dan beberapa prajurit Renril akan menjaga aliran sungai yang berada di sebelah timur. Tapi para prajurit Renril yang bersama dengan Fushi tak perlu repot-repot untuk melawan para noker. Karena Fushi bisa mengatasi makhluk itu sendirian. Fushi bahkan membuatkan mereka sebuah pondok untuk bersantai. Tapi berbeda dengan Bond dan yang lainnya, yang mana mereka harus berjuang mati-matian menghadang para noker yang berusaha masuk ke dalam kota. Menyadari jika mereka sedang kesusahan, Fushi kemudian memindahkan kesadarannya untuk membantu mereka. Tapi dirinya langsung jatuh pingsan karena sudah kehabisan tenaga. Di waktu yang bersamaan, para noker kembali melontarkan bola-bola batu ke arah mereka. Dan secara mengejutkan, bola-bola batu itu ternyata berisikan para noker. Hal itu lantas membuat mereka semua sangat panik. Apalagi dengan keadaan Fushi yang saat ini sedang tidak sadarkan diri. Mereka juga tak tahu lagi sudah berapa jumlah korban yang berjatuhan. Walau demikian, mereka tidak menyerah dan terus berjuang mempertahankan kota. Beberapa jam kemudian, Fushi akhirnya sadarkan diri. Ia pun dibuat sangat terkejut di saat merasakan jumlah orang yang tersisa sudah menjadi sangat sedikit. Kahaku lalu memberitahukan bahwa Bond saat ini sedang berada di istana untuk melaporkan situasi kepada sang putri. Sementara Reynald, Hyro, dan juga Mesar sudah mati demi mempertahankan kota ini. Mengetahui itu lantas membuat Fushi sangat syok dan juga terpukul. Sesaat kemudian, Bond yang telah kembali dari istana meminta Fushi untuk membantu mempertahankan tembok. Bond juga mengingatkan Fushi agar tidak melupakan ketiga temannya yang sudah mati. Fushi kemudian menciptakan tubuh mereka bertiga untuk ia gunakan nanti. Melalui pot tanah yang selalu dibawanya, Eko lalu memperlihatkan bagaimana kematian mereka bertiga kepada Fushi, yang mana hal itu membuatnya sangat marah. Fushi kemudian pergi untuk menghabisi noker yang telah mengendalikan para prajurit Renril. Ia juga terus berubah wujud seraya membasmi para noker tersebut. Fushi memanfaatkan kemampuan dari setiap wujud yang digunakannya, seperti wujud Hyro yang lebih stabil dan bisa menahan rasa sakit. Dengan tubuh itu, ia juga bisa lebih lama bertahan dari serangan para noker. Tapi yang menjadi kelemahannya, tubuh itu tidak bisa merasakan kalau dirinya sedang terluka. Fushi kemudian menggunakan wujud Reynald untuk menghancurkan senjata pelontar yang dibuat oleh para noker. Ketika menggunakan wujud Mesar, Fushi merasakan pakaiannya yang sangat berat. Ternyata, Mesar selama ini membawa senjata pistol meriam di balik pakaiannya. Dengan senjata itu, Fushi kemudian menembakkan peluru yang tidak terbatas untuk menghancurkan noker-noker tersebut. Tapi di saat Fushi sibuk bertarung di luar tembok, noker yang lain kemudian menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke dalam kota dari sisi yang lain.
Dan secara tiba-tiba, Knocker yang telah mengambil wujud Oniguma dari Fushi muncul dari dalam tanah dan langsung melahapnya. Tapi secara mengejutkan, Reynald, Hyro, dan juga Mesar tiba-tiba datang untuk menyelamatkannya. Dengan penuh rasa haru, Fushi yang sangat kebingungan lantas bertanya bagaimana mereka bisa hidup kembali. Fushi bahkan sampai menyentuh mereka untuk memastikan bahwa dirinya sedang tidak bermimpi. Reynald yang tidak mau bersandiwara lagi kemudian memberitahukan kalau mereka bisa hidup setelah Bond memutus tali yang menghubungkan tubuh mereka dengan Fushi. Dan cara itu berhasil membuat mereka hidup kembali. Sekarang Fushi sudah memahami maksud Bond menyebut mereka sebagai manusia abadi sama seperti dirinya. Mereka lalu kembali ke dalam kota untuk membasmi para Knocker yang ada di sana. Untungnya, Fushi datang tepat waktu sebelum Knocker-Knocker itu menyebar ke seluruh kota. Ia menciptakan sebuah bola besi untuk menahan dan membakar makhluk itu di dalamnya. Sementara di tempat yang berbeda, Reynald, Hyro, dan juga Mesar sedang berjuang melindungi para warga dari serangan Knocker. Sekarang Fushi sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Setiap kali mereka bertiga mati, Fushi akan menciptakan tubuh mereka yang baru di tempat yang membutuhkan bantuan. Dengan cara demikian, mereka bisa hidup kembali dan langsung bertarung. Di saat mereka bertempur, Fushi juga berusaha memperkuat pertahanan dengan memperbaiki kota yang hancur. Tapi sekuat apapun mereka berjuang, bola-bola batu yang berisikan Knocker masih terus dikirim ke dalam kota. Fushi pun mulai memikirkan cara untuk menghentikan mereka. Tapi yang menjadi masalahnya, Fushi hanya menanamkan sedikit akar-akarnya di luar tembok kota. Dan akar-akar itu juga masih terlalu lemah. Fushi pun tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Dengan senjata pelontar, Fushi mengirim mereka bertiga keluar tembok untuk menghancurkan senjata pelontar yang diciptakan oleh para Knocker. Beberapa jam kemudian, Fushi yang khawatir karena tidak bisa merasakan keberadaan mereka lalu pergi ke sana dan melihat mereka yang telah berhasil menghancurkan Knocker di tempat itu. Sekarang yang menjadi masalahnya akan membutuhkan waktu semalaman bagi mereka bertiga untuk berjalan kembali ke kota. Tanpa berpikir panjang, masing-masing dari mereka kemudian langsung menembak diri mereka sendiri agar Fushi bisa langsung menciptakan dan menghidupkan mereka di dalam kota. Selama berhari-hari, Fushi terus menggunakan mereka untuk melawan para Knocker. Ketiganya bahkan sudah menganggap kematian seperti hal yang biasa. Mereka bahkan tak segan-segan menembak diri sendiri agar bisa berpindah ke tempat yang jauh. Sementara itu, kamu dan teman-temannya terpaksa menahan Kahaku yang bertingkah aneh, yang mana ia telah menyerang salah satu dari mereka hingga terluka parah. Tapi Kahaku berdalih kalau tangannya bergerak sendiri tanpa sepengetahuannya. Jawaban itu lantas membuat kamu sangat marah. Ia pun menuduh kalau Kahaku telah memihak para Knocker. Mereka kemudian tetap mengikat Kahaku untuk berjaga-jaga. Ketika sedang berpatroli di kota, Fushi tak sengaja menemukan cap tangan seorang anak kecil di tembok. Pikirannya pun langsung tertuju pada March di saat melihat itu. Ia kemudian menciptakan tubuh March dan memotong tali yang menghubungkannya dengan tubuh tersebut, dengan harapan gadis kecil itu akan hidup kembali. Namun, tubuh gadis kecil itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Di momen ini, Fushi akhirnya menyadari kalau Bond pasti mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya, yaitu cara membangkitkan teman-temannya yang sudah mati. Sementara itu, Hyro memergoki seorang pencuri yang sedang beraksi di saat orang-orang sedang berlindung. Tapi Hyro masih berbaik hati dengan melepaskannya. Di tempat yang berbeda, Putri Alma memanggil Mesar ke istana hanya untuk memberitahukan bahwa sang raja sudah meninggal. Sebelum berpulang, sang raja memberitahukan pada sang putri kalau ia dan Mesar adalah saudara. Hal itu lantas membuat sang putri sangat kecewa karena Mesar telah menyembunyikan fakta itu darinya. Kembali pada Hyro yang mendengar teriakan seorang wanita dari sebuah rumah. Saat memasuki rumah itu, tampak pencuri yang ia lepaskan sudah tewas bersama dengan putra pemilik rumah tersebut. Ternyata, pencuri itu hendak merampok rumah tersebut hingga menimbulkan perkelahian di antara mereka. Hyro pun sangat terkejut di saat melihat siapa wanita pemilik rumah itu, yang mana dia adalah ibu angkatnya sewaktu tinggal di gereja. Tapi wanita itu sama sekali tidak mengenalinya. Kejadian itu lantas membuat Hyro merasa sangat bersalah dan menyesal karena telah membebaskan pencuri tersebut. Sesaat kemudian, Fushi mendatangi Hyro dan memintanya untuk membersihkan para Knocker yang saat ini sedang menyerang gereja. Agar Hyro bisa langsung berada di sana, Fushi kemudian menembak Hyro menggunakan panah. Hal itu kemudian membuat orang-orang ketakutan dan juga marah terhadap Fushi.
karena mereka berpikir jika Fushi benar-benar membunuh Hairo. Sesampainya di gereja, Hairo melihat para warga yang berlindung di tempat itu berhamburan keluar menyelamatkan diri. Sementara itu, Mesar datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Putri Alma yang hendak mengakhiri hidupnya. Ternyata, sang putri sudah putus asa karena Noker telah menggerogoti seluruh tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Fushi mendatangi Mesar setelah merasakan panggilan darinya. Dengan berlinang air mata, Mesar kemudian memohon agar Fushi menghidupkan kembali adiknya yang terpaksa ia bunuh. Tapi Fushi mengatakan tak bisa melakukannya. Karena Mesar terus memaksanya, Fushi kemudian menciptakan replika tubuh sang putri. Akan tetapi, tubuh itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Hal itu lantas membuat Mesar sangat terpukul. Dari sana, Fushi kemudian mendatangi Bon dan langsung menanyakan apa yang telah dia sembunyikan darinya. Tapi Bon menolak menjawab pertanyaan itu sampai mereka menyelesaikan perang ini. Fushi yang sangat kelelahan kemudian memutuskan untuk beristirahat sebentar di markas mereka. Tapi belum lama ia di tempat itu, Kahaku tiba-tiba datang dengan tubuh yang berlumuran darah. Seolah tidak ada yang terjadi, ia lalu dengan santainya mengajak Fushi untuk makan bersama. Sementara yang lainnya masih berjuang melawan para Noker di luar sana. Mesar yang masih belum mau menyerah kemudian meminta Bon untuk mencari cara agar adiknya bisa hidup kembali. Tapi Bon mengatakan kalau ini sudah menjadi takdir sang putri. Setelah mendengar itu, Mesar pun hanya bisa pasrah ketika Noker datang menyerangnya. Saat Fushi kembali menghidupkannya, Mesar mendapati dirinya telah berada di markas bersama dengan Reynald dan Hairo. Ketiganya pun sangat kebingungan kenapa mereka berada di sini. Mereka lalu hendak kembali ke medan pertempuran, tapi Kahaku bersikeras kalau mereka harus makan bersama terlebih dahulu. Hal itu kemudian menimbulkan perkelahian di antara mereka. Dan pada akhirnya, Kahaku malah menghabisi mereka bertiga. Ia lalu berdalih kepada Fushi bahwa tangannya lah yang telah melakukannya. Tapi Fushi sudah tak peduli lagi dengan apa yang mereka lakukan. Ia hanya ingin semua ini agar segera berakhir. Mendengar itu, Kahaku yang sudah mulai kehilangan akalnya kemudian datang mendekati Fushi, lalu mengatakan bahwa dirinya akan selalu melindungi Fushi. Dan secara tiba-tiba, Noker yang ada di dalam tangan Kahaku langsung menyerang Fushi dan menghancurkan semua wujud yang dimilikinya. Di waktu yang bersamaan, March datang ke tempat itu dan berusaha untuk menyelamatkan Fushi. Tapi Noker di tangan Kahaku langsung menghempaskan tubuh gadis kecil itu. Kuda yang diciptakan untuk membantu Fushi juga datang untuk menghentikan Kahaku. Tapi ia malah berakhir sama seperti March. Kahaku yang tak punya pilihan lagi kemudian berusaha membunuh makhluk tersebut. Tapi sayangnya, makhluk itu berhasil keluar dari tangannya dan kabur dari tempat itu. Kejadian itu lantas membuat Kahaku merasa sangat bersalah. Pada waktu yang bersamaan, Bon khawatir terjadi sesuatu pada Fushi. Setelah melihat pertahanan di seluruh kota yang tiba-tiba saja berhenti, semua orang kini harus berjuang sendiri melawan para Noker tanpa bantuan Fushi. Kamu dan para prajurit Renril yang tersisa kemudian berusaha menahan Noker yang hendak masuk ke dalam tempat perawatan. Di saat mereka sudah hampir menyerah, March bersama si kuda putih tiba-tiba datang untuk membantu. Dari sana, March kemudian pergi menemui Bon untuk memberitahukan apa yang telah terjadi. Bon pun dibuat sangat terkejut melihat March yang telah hidup kembali. Tanpa berlama-lama lagi, mereka lalu segera kembali ke markas dan tidak menemukan seorang pun ada di sana. Setelah March memberitahukan apa yang terjadi pada Fushi, Bon pun sangat yakin kalau Fushi sudah benar-benar mati. Dan itu membuatnya merasa sangat bersalah karena sudah meninggalkan Fushi sendirian. Bon juga sangat marah kepada sosok berjubah hitam yang hanya dia menyaksikan semua ini terjadi. Sesaat kemudian, Eko datang ke tempat itu dan langsung mengambil sebuah bola dari sisa-sisa tubuh Fushi. Melihat sebuah tali yang terhubung pada bola itu, Bon pun sangat yakin kalau bola putih itu adalah Fushi. Ia berharap bisa mengembalikan kesadaran Fushi. Tapi yang menjadi kendalanya, Noker Kahaku telah mengambil semua wujud milik Fushi dan akan sangat mustahil untuk menemukannya di kota seluas ini. Hal itu lantas membuat Bon sangat frustasi. Mendengar itu, Eko pun seakan paham apa yang harus dilakukannya. Ia lalu berjalan menuju atap bangunan tersebut. Dan ternyata, Noker yang tadinya berada di dalam tangan Kahaku sekarang telah masuk ke dalam tubuh Eko. Gadis itu berpikir kalau kematiannya akan membunuh Noker tersebut dan mengembalikan semua wujud Fushi. Ia lalu hendak melompat ke bawah untuk mengakhiri hidupnya. Tapi Noker yang ada di dalam tangannya tidak membiarkan hal itu terjadi.
Sementara itu, Bond tiba-tiba mengingat sesuatu. Ia yakin kalau Fuzi tidak kehilangan semua wujudnya, tapi Fuzi hanya kehilangan ingatan dan tampilan mereka. Seakan sudah paham apa yang harus dilakukannya, Bond lalu meminta Marge agar menunggunya di luar. Setelah itu, Bond kemudian menghunus pedangnya dan langsung menghujamkan pedang itu ke tubuhnya sendiri, yang seketika membuatnya tewas tepat di atas bola putih tersebut. Sementara di tempat lain, kamu bersama teman-temannya masih terus berjuang melawan para noker yang terus berdatangan. Akan tetapi, makhluk itu seakan tidak ada habisnya. Mereka kemudian memutuskan untuk mundur ke tempat perlindungan. Tapi kamu menolak dan malah meminta teman-temannya untuk segera pergi. Sementara dirinya yang akan menahan para noker tersebut. Tapi naasnya, noker-noker itu langsung menyerang dan menggerogoti dirinya. Sesaat kemudian, hal yang sangat mengejutkan pun tiba-tiba terjadi. Seluruh pertahanan kota tiba-tiba aktif kembali. Ternyata, Fuzi telah hidup kembali dengan mengambil wujud Bond yang tewas tepat di atasnya. Fuzi lantas sangat kebingungan di saat melihat Bond yang sudah mati. Apalagi di saat menyadari bahwa ia telah berubah menjadi Bond. Namun tiba-tiba, arwah Bond yang masih berada di tempat itu berbicara padanya. Selain mendapatkan tubuh milik Bond, Fuzi juga bisa menggunakan kemampuan Bond yang dapat melihat arwah gentayangan. Setelah memberitahukan bahwa dirinya sudah mati, Bond lalu menyuruh Fuzi untuk segera keluar. Ketika membuka pintu, Fuzi pun sangat terkejut di saat melihat roh teman-temannya yang sudah menunggunya. Dengan kemampuan milik Bond, Fuzi akhirnya bisa melihat mereka dan mendapatkan kembali ingatan tentang mereka. Fuzi kemudian menciptakan tubuh mereka dan menghidupkannya kembali. Ia pun seakan tidak percaya kalau dirinya akan bertemu lagi dengan Marge, Tonari, dan bahkan Gugu. Bond lantas mengatakan kalau ini adalah hadiahnya untuk Fuzi. Ia juga meminta maaf karena sebelumnya sudah merahasiakan kemampuan ini dari Fuzi. Saat manusia mati, mereka akan dihadapkan pada dua pilihan, antara pergi menuju surga atau tetap tinggal di dunia ini. Dan mereka semua memilih untuk tinggal di sini bersama dengan Fuzi. Sekarang Fuzi tak lagi berjuang sendirian, karena mereka semua akan bertarung di sisinya. Mereka kemudian membagi tugas untuk membersihkan para noker yang menyebar di seluruh kota. Berbeda dari sebelumnya, kembalinya mereka telah membuat Fuzi lebih tenang dan juga percaya diri. Fuzi kemudian meluaskan jangkauannya 3 kali lipat dari sebelumnya. Hingga pada akhirnya, ia berhasil menghancurkan semua senjata pelontar yang dibuat oleh para noker. Hanya tinggal menunggu waktu sampai semua noker lenyap dari kota. Menyadari bahwa para noker sudah dikalahkan, noker yang ada di dalam tangan Eko lalu berusaha kabur dari kota. Fuzi yang menyadari itu kemudian meminta Reynald untuk pergi menyelamatkannya. Sebelum Eko dibawa keluar dari tembok, Kahaku tiba-tiba muncul untuk menghentikan mereka. Kahaku lantas meminta makhluk itu agar kembali padanya. Sesaat kemudian, Reynald sampai di tempat itu. Ia kemudian meminta Kahaku untuk memilih kembali atau pergi meninggalkan kota ini. Menyadari bahwa dirinya mungkin tidak akan diterima lagi, Kahaku lalu menitipkan sebuah surat untuk Fuzi. Ia kemudian pergi bersama dengan noker yang telah kembali ke dalam tubuhnya. Di dalam surat itu, Kahaku menjelaskan bahwa kelompok pelindung akan berpisah dengan Fuzi dari mulai sekarang. Walau demikian, Kahaku siap memberikan bantuan kapanpun Fuzi membutuhkannya. Kahaku juga meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan terhadap Fuzi. Dengan kemampuannya sekarang, Fuzi bisa saja membunuh Kahaku, tapi ia sama sekali tidak ingin melakukannya. Di saat Fuzi hendak menghidupkan Bond kembali, Bond langsung menolaknya. Ia berdalih kalau Fuzi masih membutuhkan tubuhnya, yaitu untuk menghidupkan kembali semua orang yang kehilangan nyawa akibat pertempuran ini. Dengan kemampuan Bond yang bisa melihat arwah, Fuzi kemudian menciptakan dan menghidupkan mereka satu persatu. Fuzi bahkan menghidupkan kembali 2 roh gentayangan yang menemani Bond sejak kecil. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya berhasil melenyapkan semua noker dari wilayah Renril. Semua orang pun bersorak-sorai atas kemenangan tersebut. Sekarang semua penduduk kota sudah bisa menjalani kehidupan seperti biasanya. Tidak ada lagi raut wajah ketakutan di antara mereka, selain rasa bahagia menjalani hidup yang baru. Beberapa waktu kemudian, putra pertama sang raja akhirnya kembali setelah bertahun-tahun pergi meninggalkan kota. Ia pun sangat marah di saat mengetahui kalau adiknya sudah mati, dan Mesar adalah orang yang ia salahkan atas hal tersebut. Ia kemudian mengusir adik tirinya itu dan memintanya agar tidak kembali lagi. Tapi bagi Mesar hal itu bukanlah masalah untuknya. Selama beberapa hari,
Fusi dan teman-temannya tetap berada di kota untuk menikmati waktu kebersamaan mereka. Fusi kemudian menanyakan apa yang ingin mereka lakukan ke depannya. Masing-masing dari mereka kemudian mulai menceritakan impian mereka yang belum terwujud. Saat ditanya apa impiannya, Fusi mengatakan ingin menciptakan kedamaian di dunia. Dengan demikian, mereka semua bisa mewujudkan impian masing-masing di dunia yang damai. Sampai saat itu tiba, Fusi ingin tetap berada di sini dan terus bertarung untuk membasmi semua noker yang masih berkeliaran di luar sana. Karena itulah ia harus menanamkan akar-akarnya di seluruh daratan di muka bumi ini. Fusi juga tidak ingin mereka tetap bersamanya, karena ia sendiri tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya. Hal itu lantas membuat mereka sangat terkejut, karena itu artinya Fusi ingin mereka berpisah. Namun Fusi sudah bulat dengan keputusannya. March yang tidak setuju dengan hal itu lantas menolak untuk berpisah dengan Fusi. Setelah bertahun-tahun berpisah, March tidak ingin meninggalkan Fusi begitu saja. Ia bahkan sampai berkata kalau dirinya tidak akan bahagia jika hidup tanpa Fusi. Pada waktu yang bersamaan, sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul dan langsung membuat mereka semua diam seperti patung. Fusi lantas berterima kasih dan masuk ke dalam rumah. Setelah tersadar, March pun tak hentinya menangis dan terus berada di samping Fusi yang tertidur di kursinya. Tonari tahu kalau March tidak akan pernah meninggalkan Fusi dan mereka tidak tahu kapan Fusi akan bangun lagi. Hal itu kemudian sangat menyayat hatinya. Ia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup gadis kecil itu dengan racun buatannya. Walau tampak seperti tidur, tapi Fusi sebenarnya sedang bekerja. Ia terus menyebarkan akar-akarnya serta memusatkan kesadarannya ke seluruh tempat dan hanya meninggalkan tubuhnya untuk bernafas. Selama bertahun-tahun, kamu dan Gugu menjadi sukarelawan yang menjaga tubuh Fusi. Jauh di tempat yang berbeda, Kahaku mendatangi pusat gereja Bennett untuk memberitahukan bahwa Fusi sebenarnya masih hidup. Ia lalu mengatakan kalau dirinya akan membantu mereka menangkap Fusi. Tapi sebelum itu, Kahaku meminta mereka untuk menyediakan lelehan besi panas dalam jumlah yang banyak, yang nantinya akan digunakan untuk menyegel Fusi. Tapi semua itu hanyalah akal-akalan Kahaku semata. Kahaku kemudian melompat ke dalam kolam besi panas itu, bersama dengan sejumlah bahan peledak yang sudah disiapkannya. Seluruh tempat itu pun meledak seketika, membunuh semua orang yang ada di dalamnya. Kahaku berharap kalau tindakannya ini bisa menebus kesalahan yang dilakukannya terhadap Fusi. Kematian Kahaku lantas mengakhiri cerita panjang kelompok pelindung. Beberapa waktu kemudian, Fusi akhirnya mengembalikan Bon dan menghidupkannya kembali. Di tempat yang berbeda, Tonari mulai menulis legenda tentang Fusi. Di dalam bukunya, ia mengatakan bahwa akar-akar yang ada di antara mereka adalah kiriman dewa untuk melindungi umat manusia. Selama bertahun-tahun, Hairo berkeliling dari gereja ke gereja untuk menyebarkan buku Tonari. Tapi naasnya, ia harus tewas di tangan kelompok yang anti dengan Fusi. Sementara Reynald kembali ke Uralis dan akhirnya meninggal setelah menjalani kehidupan panjang yang normal. Berbeda dengan Mesar, yang menjalani hidup sesuka hatinya dan akhirnya tewas karena overdosis. Sementara itu, Gugu terluka parah di saat melawan kelompok anti Fusi. Ia kemudian memilih untuk mati dengan tenang seperti yang terjadi pada March. Tonari sendiri meninggal di Jananda. Semua keturunan Sandal berada di sisinya saat ia berpulang. Sesuai permintaannya, jasadnya kemudian dibawa ke tempat Fusi. Setelah menjalani hidup hingga lanjut usia, Bon akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan semua orang-orang yang disayanginya. Setelah sekian lama tertidur, Fusi akhirnya terbangun untuk yang pertama kalinya. Ia melihat dunia modern yang dipenuhi oleh banyak orang. Semua orang terlihat bahagia menjalani hidup yang damai.